korupsi menjaring Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo dalam giat operasi tangkap tangan pada Kamis kemarin. Dalam giat OTT ini KPK total mengamankan 34 orang. Saat ini ke-34 pihak yang terciduk tim KPK sedang menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih, Jakarta. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun News Ilham Rian Pratama yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Ilham. Ya, Mei. Jadi benar KPK menangkap Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo di Jakarta pada Kamis kemarin. Dalam giat OTT yang berlangsung sejak Kamis sore hingga malam, tim KPK total mengamankan sebanyak 34 orang. PLT juru bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya mengungkapkan selain Bupati Mukti, pihaknya turut menangkap kepala dinas, sekretaris daerah, kepala bidang, dan beberapa pejabat lain di lingkungan Pemkab Pemalang. Dalam OTT yang digelar di Jakarta dan Pemalang ini, Ali mengklaim pihaknya turut mengamankan sejumlah uang tunai pecahan rupiah dan alat bukti lainnya. Ali menyebut tangkap tangan dilakukan terkait dugaan suap jual beli jabatan di lingkungan Pemkab Pemalang. Hingga saat ini, para pihak yang diamankan masih menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, KPK memiliki waktu 1 kali 24 jam untuk menentukan status dari para pihak yang ditangkap tersebut. Demikian, Mei. Baik, terima kasih rekan Ilham atas laporan Anda dan Tribuners. Wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan PLT juru bicara KPK Ali Fikri. Berikut tayangannya untuk Anda. Jadi benar, kemarin hari Kamis sore sampai tadi malam, tim KPK melakukan serangkaian kegiatan tangkap tangan atas dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan beberapa pihak di Pemalang, Jawa Tengah, dan juga Jakarta. Saat ini beberapa pihak yang ditangkap dimaksud telah berada di Gedung Merah Putih KPK untuk dilakukan permintaan keterangan dan klarifikasi oleh tim penyelidik KPK, dan benar satu di antaranya adalah Bupati Pemalang, Jawa Tengah. Pengungkapan kasus kematian Brigadir J hingga kini masih terus berlanjut. Diketahui terkini telah ditetapkan 4 orang tersangka, diantaranya Baradae, Brigadir RR, KM, serta Irjen Verdi Sambo yang berperan sebagai dalang skenario pembunuhan ini. Pihak keluarga Brigadir J pun berharap agar penyebab kematian putranya semakin terbuka. Dan kini Tribuners, untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini dari keluarga Brigadir J yang ada di Jambi, kita sudah terhubung dan akan berbincang langsung dengan ayah dari Brigadir J, Samuel Huta Barat. Halo, Bapak Samuel. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore, Bapak Samuel. Apakah suara kami terdengar jelas oleh Anda di sana? Terdengar jelas. Baik, Bapak Samuel, mungkin boleh diinformasikan bagaimana kondisi terkini dari keluarga, khususnya dengan Ibu Rosti Simanjuntak dan adik dari Brigadir J, yaitu Bribda Reza Huta Barat. Kondisi dari keluarga, terutama istri saya, memang hari Senin yang lalu kami membawanya mencek kesehatannya ke rumah sakit di Jambi. Puji Tuhan, keadaannya sekarang sudah makin membaik. Sebelumnya, mulai dari peristiwa ini ada, istri saya kondisinya semakin menurun. Saya sangat mengkhawatirkan minggu yang lalu, akhirnya saya bawa ke rumah sakit. Sekarang sudah mulai membaik. Adiknya almarhum Joshua berada si Reja sudah mulai bekerja mulai hari Senin kemarin di Polda Jambi. Ya, baik. Kemudian mungkin Bapak Samuel boleh diberikan bagaimana tanggapannya, mohon maaf, soal motif yang baru saja diungkap oleh Verdi Sambo yang menyebut bahwa ia melakukan hal ini untuk melindungi harkat dan martabat keluarga. Bagaimana tanggapan dari Bapak Samuel sendiri? Dia berbicara soal itu, ya kita biarin aja, nanti kan pembuktiannya perlu di pengadilan. Tapi dalam hal ini tempat kejadiannya yang saya dengar dan saya lihat di media televisi begitu berbeda-beda. Awalnya kejadiannya TKP-nya di rumah dinas, terjadinya tembak-menembak. Sesudah itu kejadiannya lagi ditembak. Ini tadi malam kejadiannya lagi menurut penyidik dari tim khusus sudah di Magelang. Jadi kami akhirnya merasa
agak bingung mana yang sebenarnya begitu. Tapi itu biarlah, begitu dia bicara, nanti kan pembuktiannya di pengadilan. Baik, kemudian Bapak Samuel sendiri juga sudah pernah berkomunikasi dengan pihak dari keluarga Baradae, yaitu paman dari Baradae, dan menerima permintaan maaf. Bagaimana kemudian Bapak Samuel menanggapi soal permintaan maaf tersebut? Terakhir kami berbicara dengan pamannya Baradae melalui Iwan di acara Pak Karni Ilyas. Beliau secara langsung berbicara kami melalui Zoom, permintaan maafan. Tentu saya bilang, saya tidak mau mendahului pengadilan, soalnya pengadilan belum ada yang ditentukan oleh pengadilan tersangka yang sebenarnya. Jadi kalau sudah ada nanti keputusan pengadilan, disitulah kita bicarakan secara resminya, saya bilang. Baik, kemudian Pak Samuel, sejauh ini istri dari Ferdi Sambo yaitu Ibu Putri masih bungkam sejauh ini. Kemudian bagaimana tanggapan dari Bapak Samuel sendiri dan pihak keluarga atas hal tersebut? Tanggapan kami sangat mengherankan. Yang saya dengar dari media sampai saat ini merasa trauma. Jadi hal itu ya sangat mengherankan lah. Yang sebenarnya yang harus trauma itu, yang paling trauma istri saya lah. Istri saya kok yang melahirkan anak sampai berdarah-darah, diberangkatkan bekerja ke Jakarta dengan sehat, pulang ke sini dalam keadaan mayat, kondisi fisik yang begitu rusak, dalam keadaan ditembak. Jadi yang sangat terpukul itu sebenarnya kami, terutama istri saya. Jadi kami merasa heran kok nggak mau terbuka Ibu Ferdi Sambo. Soalnya di persoalan ini Ibu Sambo itulah jadi saksi kunci sebenarnya, apapun yang terjadi. Kami mohon kiranya Ibu Ferdi ya bersedialah untuk membuka suara. Ya, kemudian terakhir Bapak Samuel, bagaimana harapan dari keluarga khususnya untuk hukuman yang seharusnya diterima oleh Ferdi Sambo dalam kasus ini? Ya kita serahkan aja ke hukum yang berlaku di negara kita ini. Kiranya hukum tegaklah, tegak lurus, jangan ada yang ditutup-tutupi. Kita serahkan aja nanti ke penegak hukum. Kiranya sesuailah dengan apa yang diperbuat. Baik, terima kasih Bapak Samuel Huta Barat atas waktu dan kesempatannya. Terima kasih juga untuk rekan Danang Noprianto. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Seorang manusia silver diamankan Satpol PP Lampung Utara. Razia ini merupakan instruksi dari Bupati Lampung Utara menertibkan anjal yang ada di Kabupaten Lampung Utara. Dilakukan penyisiran di beberapa jalan di wilayah Kota Bumi, seperti Jalan Jalur 2 Jenderal Sudirman, Jalan Soekarno-Hatta, tepatnya perempatan Lampu Merah. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Lampung, Anung Bayu Ardi, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Anung. Silakan rekan Anung dengan laporan Anda. Ya, rekan Mei, bisa dijelaskan bahwa kemarin Satpol PP Lampung Utara melakukan razia anjal dan gepeng. Ternyata mereka mendapati seorang manusia silver yang sedang meminta-minta di lampu merah Jalan Soekarno-Hatta, Lampung Utara. Diduga razia ini bocor karena setelah Satpol PP pergi beraksi kembali para anjal dan gepeng. Untuk diketahui, manusia silver yang tertangkap adalah Chandra, warga Kabupaten Utara. Chandra merupakan warga Rawaweh ataupun Kelurahan Kota Bumi Untik. Ia menjadi manusia silver untuk mencari uang demi memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari atau membeli rokok. Namun warga Lampung Utara ini cukup resah atas kehadiran anjal atau gepeng, sebab mereka ada beberapa oknum yang meminta dengan maksa, bahkan jika tidak diberi ataupun dikasih, mereka tidak segan-segan untuk memarahi para pengendara. Untuk itu, Satpol PP menggalakkan razia anjal dan gepeng tersebut. Rekan Mei. Baik, terima kasih rekan Anung Bayu Ardi dari Tribun Lampung atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.
Partai Buruh melakukan pendaftaran ke KPU pada Jumat 12 Agustus hari ini. Partai Buruh melakukan long march dari Tugu Proklamasi menuju ke kantor KPU. Sebelum mendaftar, partisan Partai Buruh melakukan sholat Jumat berjamaah di depan kantor KPU RI. Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyebut tidak muluk-muluk soal target dalam pemilu 2024 mendatang. Bahkan ia sudah meyakini ada 5 provinsi yang suaranya dimenangkan oleh Partai Buruh. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun News, Mario Christian, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Mario. Ya, selamat sore rekan Mei. Benar, pada hari ini, hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022, Partai Buruh melakukan pendaftaran ke KPU. Mereka tiba di KPU sekira pukul 1 dan para Partai Buruh ini melakukan long march sebelumnya dari Tugu Proklamasi menuju kantor KPU. Sebelum mendaftar, para partisan Partai Buruh juga melakukan sholat Jumat berjamaah di depan kantor KPU RI. Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyebut tidak muluk-muluk soal target dalam pemilu 2024 mendatang. Bahkan ia sudah meyakini ada 5 provinsi yang suaranya dimenangkan oleh Partai Buruh. Said menyebut kelima provinsi itu adalah provinsi emas. Adapun 5 provinsi yang disebut oleh Said adalah Jawa Barat, Banten, Jawa Timur, DKI Jakarta, dan Kepulauan Riau. Lebih lanjut, Said mengatakan hal ini bukan sekedar gertakan tapi merupakan hasil pemetaan yang benar. Dengan mendaftarnya Partai Buruh, tercatat sudah 25 parpol yang menyerahkan dokumen pendaftaran ke KPU RI. Pada hari yang sama juga ada beberapa parpol yang ikut mendaftar, yaitu Partai Berkarya, Partai Suara Rakyat Indonesia atau Parsindo, Partai Republik, Partai Umat, dan juga Partai Indonesia Bersatu. Demikian rekan Mei. Baik, terima kasih rekan Mario atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Presiden Partai Buruh. Berikut tayangannya untuk Anda. Lolos parliamentary threshold, nggak usah muluk. Seluruh dunia, saya udah keliling dunia, sekali bukan bermaksud sombong, maaf. Saya udah keliling dunia. 3 kali pemilu Partai Buruh berkuasa. Sepanjang komitmennya tetap. Captive market kita 10 juta. Anggota kita yang sekarang di 11 organisasi pelanjut Partai Buruh itu 10 juta. Dengan keluarga kan bisa 15 juta. Oke, targetnya 4%. 4% dari suara sah nasional. Kalau kita anggap suara sah nasional adalah yang sama 2019 139, sekian juta atau 140 juta, kali 4% berarti 5,6 juta. Captive kita 15 juta, itu baru anggota. Kita bisa organisir. Target kami 5 provinsi emas Partai Buruh. Jawa Barat 3 juta. Kami yakin Jawa Barat 3 juta. Karena anggota kami di sana 10 juta. Yang kedua, Banten 1 juta. Kota 1000. Wali Kota Bitung Maurits Mantiri terus mensosialisasikan hari tanpa kendaraan bermotor setiap hari Kamis seperti yang dilakukan pada 11 Agustus kemarin. Hari tanpa kendaraan bermotor di lingkup pemerintah Kota Bitung mulai disosialisasikan sejak Kamis kemarin. Kamis 4 Agustus maksud kami, akan berlangsung selama bulan Agustus 2022 dan akan dievaluasi secara berkala oleh Sekretaris Daerah Kota Bitung. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Manado, Christian Wayongkere, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Christian. Baik, selamat sore rekan Mei dan Tribuners dimanapun Anda berada. Kembali lagi dalam laporan kami dari Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara, di mana terkait dengan sosialisasi Hari Tanpa Kendaraan Bermotor kembali lagi berlangsung pada hari Kamis kemarin, di mana pada pagi hari sebelum berkantor, Wali Kota Bitung berjalan kaki dari rumah dinas menuju ke kantor wali kota yang ada di Jalan Samratulangi Bitung. Kemudian pada beberapa saat kemudian memenuhi kegiatan yang ada di Veve Hotel Bitung, tepatnya di tak jauh dari depan kantor wali kota Bitung, dan wali kota Bitung juga melakukan aksi jalan kaki sebagai bentuk sosialisasi hari tanpa kendaraan dan mendukung upaya pengurangan polusi udara atau gas buang. Dan pada hari Kamis kemarin, Wali Kota Bitung terpantau setelah melaksanakan aktivitas di kantor, dia kembali dari kantor
melalui pintu samping kiri Kompleks Kantor Wali Kota Bitung atau di depan Batalion Pertahanan Yun Marhanan 8 Marinir Bitung, dan menungkangi atau menumpang ojek yang hari-hari mangkal di pangkalan tersebut. Dan tukang ojek yang mengangkut Wali Kota Bitung Morris Mantiri pulang ke rumah bernama Janet Populi. Nah, dia merasa bersyukur bersama-sama dengan rekan ojek lainnya, merasa bersyukur dan berterima kasih kepada pemerintah Kota Bitung atas gagasan melaksanakan hari tanpa kendaraan bermotor setiap hari Kamis. Dan mereka mengaku lewat kebijakan ataupun sosialisasi ini mereka mendapat keuntungan setiap hari Kamis yang biasanya hanya 60-an, tidak sampai 100.000. Justru sudah hari Kamis kedua di bulan Agustus ini mereka mendapat keuntungan dari hasil ngojek di angka 100-an lebih. Dan para tukang ojek ini menaruh harapan besar pada pemerintah Kota Bitung yang dipimpin oleh Wali Kota Bitung Moritz Mantiri dan Wakil Wali Kota Hengki Honandar untuk melaksanakan kegiatan ini secara terus-menerus atau tidak hanya setiap hari Kamis di bulan Agustus. Dan sayangnya di balik niat dan maksud baik dari pemerintah Kota Bitung ini melakukan sosialisasi hari tanpa kendaraan bermotor, sejumlah pejabat di lingkup pemerintah Kota Bitung nampak tidak mengindahkan apa yang sementara disosialisasi oleh pemerintah Kota Bitung, di mana terpantau mereka atau beberapa pegawai THL maupun pejabat lainnya di lingkup pemerintah Kota Bitung terpantau menggunakan kendaraan baik mobil maupun motor dan diam-diam atau bermodus memarkir kendaraan mereka di luar kantor Wali Kota Bitung dan berjalan kaki menuju ke kantor Wali Kota Bitung. Dan itu terkuak ketika kami melakukan penelusuran, ada beberapa kendaraan baik motor maupun mobil yang diduga merupakan milik dari pegawai ASN ataupun THL yang ada di lingkup pemerintah Kota Bitung, baik yang ada di samping kantor Wali Kota Bitung, tepatnya di seberang kantor Marinir, dan tepat di depan kantor Wali Kota Bitung di Jalan Samratulangi Kota Bitung. Demikian rekan Mei, laporan dari Kota Bitung. Baik, terima kasih rekan Christian atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan tukang ojek. Berikut tayangannya untuk Anda. Janet siapa? Populi. Populi. Tinggal di mana? Di Sukusu, belakang Wali Kota. Memang nyoba ojek? Iya. Tadi tahu Bapak Wali Kota mau naik ojek? Tahu. Iya, tahu tuh orang ini ada pagi tadi ada. Cuma antara hujan lah. Ini basah tadi saat. Oh, jadi memang Iya. Dah tunggu dong. Kok bagaimana Pak tanggapan dengan adanya sosialisasi pemerintah satu hari ini ada kendaraan? Berdampak enggak Pak? Dampak. Berdampak ya? Iya, berdampak. Banyak orang pegawai jana ya? Ada banyak, lumayan. Lumayan ya? Biasanya hari Kamis orang kalau pendapatan itu mencapai 100. Tapi Kamis ini dan Kamis lalu? Ya, Kamis lalu bisa mendapat 100 lebih. Lebih? Ya. Berarti program ini bagus ya? Bagus. Bagus sekali. Iya, Jadi baking terus-terus Baking terus lebih bagus. Iya. Dan itu masalah kendaraan, Pak. Kendaraan yang KL yang tidak parkir itu, kalau boleh Pak itu mesti dicegah. Oh, sudah memang betul-betul nak bawa kendaraan Pak Dora. Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Jawa Barat Bidang Wilayah 1 Seksi Wilayah 2 Bogor melakukan evakuasi buaya yang ditangkap oleh warga pada Rabu 10 Agustus di Sungai Cisadane, Kecamatan Rancabungur, Kabupaten Bogor. Diketahui warga berhasil menangkap seekor buaya muara jenis yulong dengan panjang kurang lebih 2 meter yang diperkirakan berusia 2 tahun. Namun sebelum buaya tersebut dievakuasi oleh BKSDA, warga sempat bersitegang dengan petugas yang hendak mengamankan buaya tersebut. Warga meminta uang kompensasi lantaran ada salah seorang dari 8 warga yang saat itu menangkap buaya di sungai, kakinya terluka karena terkena benda tajam. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Bogor, Amar, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Amar.
Baik, terima kasih rekan Mei dan Tribuners dimanapun Anda berada. Ya, jadi memang diketahui pada tanggal 10 Agustus 2022 itu 8 orang warga yang terdiri dari remaja itu menangkap seekor buaya muara jenis Yulang di Sungai Cisadane, Desa Bantarjaya, Kecamatan Rancabungur, Kabupaten Bogor. Nah, setelah berhasil ditangkap oleh warga mengaku ada beberapa orang yang datang dan mengaku pemilik dari buaya tersebut dan berani untuk menebus buaya tersebut dengan kisaran sekitar 700 hingga 1,2 juta rupiah. Namun warga tidak percaya begitu saja dan meminta kepada pihak yang mengaku dari pemilik buaya tersebut untuk menunjukkan bukti-bukti berupa surat. Namun dari orang-orang yang datang itu tidak ada yang bisa menunjukkan bukti kepemilikan dari buaya tersebut. Nah, akhirnya buaya tersebut disimpan di rumah yang kosong atau tidak terpakai dengan kondisi yang cukup kering. Jadi buaya tersebut saat hendak dievakuasi oleh BKSDA Bogor itu dalam kondisi yang lemas karena kondisinya yang kering dan juga kakinya terikat, mulutnya tertutup. Nah, selain itu, saat pihak BKSDA ingin menebus atau maksud kami ingin mengamankan dan mengevakuasi buaya tersebut karena termasuk hewan buas, beberapa warga ini meminta uang kompensasi karena ada warga yang tertusuk benda tajam ketika menangkap buaya tersebut di sungai. Namun karena tidak ada prosedur demikian, BKSDA berkoordinasi dengan pihak kecamatan dan menerjunkan petugas Satpol PP untuk melakukan negosiasi dengan warga. Setelah negosiasi dengan warga yang cukup alot, maka berhasillah buaya tersebut dibawa oleh BKSDA ke kantor yang berada di Jalan Karadenan, Bogor. Nah, menurut Polhut BKSDA, buaya tersebut saat dievakuasi dalam kondisi lemas dan butuh waktu sekitar 2-3 minggu untuk waktu pemulihan. Dan hingga saat ini BKSDA belum bisa menyebut dan memastikan dari mana asal muasal buaya tersebut dari mana. Jika dilihat buaya tersebut sangat bersih dan diduga kemungkinan itu ada pemiliknya yang kemungkinan lepas dari kandangnya. Begitu rekan Mei yang dapat kami laporkan dari Kabupaten Bogor. Baik, terima kasih rekan Amar atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Utang bernilai fantastis menjadi motif di balik tewasnya pria berinisial AN, seorang bendahara KONI salah satu kabupaten di Kalimantan Barat yang mayatnya ditemukan di Desa Sukawangi, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor. AN tewas dibunuh oleh 4 tersangka yang salah satunya merupakan oknum anggota TNI yang berperan sebagai otak pelaku dan sisanya pembunuh bayaran. Permasalahan utang piutang ini nilainya rupanya cukup fantastis. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Bogor, Naufal Fauzi, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Naufal. Baik, rekan Mei dan juga rekan-rekan Tribun dapat kami informasikan bahwa pihak kepolisian Polres Bogor akhirnya berhasil mengungkap terkait misteri temuan mayat di Sukamakmur, Kabupaten Bogor yang ditemukan pada akhir Juli 2022 lalu. Jadi dalam pengungkapan ini pihak Polres Bogor menangkap sebanyak 4 orang tersangka yang mana mereka memiliki peran masing-masing. Yang satu merupakan pelaku utama atau otak pelaku dan 3 orang lainnya merupakan pembunuh bayaran dari asal Jakarta Timur yang diberi upah masing-masing sebesar 2 juta rupiah. Dan dalam pembunuhan ini, menurut pihak kepolisian, termasuk pembunuhan berencana karena sebelum dilakukannya pembunuhan, pelaku utama dan juga para pelaku tersangka lain pembunuh bayaran ini sempat berkumpul di wilayah Kota Bogor untuk membagi tugas terkait rencana pembunuhan tersebut. Dan yang menjadi motif pembunuhan ini adalah korban ini menagih utang kepada pelaku utama sebesar 300 juta rupiah karena korban ini membutuhkan uang tersebut. Namun karena si pelaku utama ini diduga tidak mampu membayar utang tersebut, akhirnya timbullah niat untuk melakukan pembunuhan terhadap
korban. Pembunuhan ini dilakukan pada tanggal 30 Juli 2022 sekitar pukul 2 dini hari sampai pukul 3 dini hari di wilayah Sukamakmur. Yang awalnya korban ini dipancing oleh pihak tersangka untuk menyelesaikan permasalahan uang tersebut dengan mendatangi wilayah Sukamakmur ke sebuah tempat percetakan uang untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh korban. Namun ternyata di kawasan Sukamakmur tersebut nyawa korban dihabisi oleh pelaku utama dan juga 3 tersangka lain yang merupakan pembunuh bayaran dengan cara dijerat, kemudian dibekap menggunakan jaket. Bahkan setelah korban ini lemas, tidak sadarkan diri, korban juga kembali diikat lehernya menggunakan kabel teis. Kemudian korban dibuang di sebuah jembatan di kawasan Desa Sukawangi, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor. Kemudian sekitar pukul 9 pagi di tanggal yang sama, korban ditemukan warga yang tengah melintas di kawasan tersebut. Demikian, Mei. Baik, terima kasih rekan Naufal atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Ratusan korban PT Prima Makmur Batam kembali mendatangi kantor DPRD Batam pada Kamis 11 Agustus. Maksud kedatangan mereka untuk menghadiri agenda rapat dengar pendapat atau RDP bersama Ketua DPRD Batam Nuryanto serta beberapa instansi terkait lainnya yang sempat tertunda beberapa waktu lalu. Sebelum masuk ke ruang rapat pimpinan DPRD Batam, ratusan korban tersebut tampak menandatangani spanduk yang berisikan tuntutan pemulihan hak konsumen. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Batam, Ihwan Nur Fadilah, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan Ihwan. Ya, baik, terima kasih. Sebagaimana diketahui memang polemik perihal kafling bodong milik PT Prima Makmur Batam ini sudah terjadi berulang kali ya, bahkan menjadi atensi pemerintah sejak tahun 2019 lalu. Dan kali ini RDP lanjutan digelar karena RDP sebelumnya atau rapat dengar pendapat umum bersama DPRD Kota Batam itu sempat tertunda karena sejumlah instansi seperti BP Batam dan Badan Pertanahan Nasional Batam itu tidak hadir. Memang dalam RDP kemarin itu hari Kamis ratusan korban dari kafling bodong PT Prima Makmur Batam kembali datang ke kantor DPRD Kota Batam untuk berjuang memulihkan hak konsumen mereka. Di mana saat itu memang ada beberapa perwakilan yang langsung melakukan rapat bersama pihak Badan Perlindungan Konsumen Nasional serta pihak-pihak terkait lainnya. Dalam aspirasi yang mereka sampaikan kepada pemerintah terkait polemik kafling bodong ini, mereka meminta agar uang mereka dapat dikembalikan atau tanah yang bersifat hutan lindung itu bisa dibebaskan statusnya bisa menjadi lahan pemukiman. Namun memang dalam hal ini upaya-upaya untuk memenuhi aspirasi dari para konsumen sendiri masih dilakukan kajian oleh pemerintah yang ada seperti BP Batam serta pihak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Dan sampai saat ini pun masih banyak korban sendiri atau ratusan korban sendiri masih menunggu keputusan dari pemerintah terkait status lahan yang sedang mereka perjuangkan. Memang polemik kafling bodong di Batam sendiri menjadi atensi dari Ketua DPRD Kota Batam yakni Nuryanto atau Cak Nur, di mana beliau meminta agar pemerintah segera mengambil sikap tegas perihal kasus kafling bodong sendiri, karena memang kedua petinggi perusahaan yakni Direktur serta Komisaris PT Prima Makmur Batam sendiri sudah menjalani masa penahanan dan saat ini sedang berada di dalam bui. Jadi ada indikasi-indikasi atau dugaan-dugaan dari pihak perusahaan yang baru muncul untuk mengerjakan atau menggarap lahan yang sedang bermasalah tersebut. Dan intimidasi dari pihak perusahaan baru itu sendiri memang saat ini dialami oleh beberapa warga yang juga mengadu saat RDP dilakukan. Mungkin itu yang saya sampaikan. Terima kasih.
Baik, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Wisata kuliner khas Nusantara yang diselenggarakan di Jalan Percetakan Negara, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari pada Jumat 12 Agustus disambut antusias warga setempat. Dari pantauan, sejak pukul 9 waktu Indonesia Timur, warga mulai berdatangan untuk memburu berbagai macam kuliner. Mince Ruka, salah seorang warga, mengapresiasi penyelenggaraan wisata kuliner ini. Event tersebut menambah perbendaharaan makanan bagi pecinta kuliner, terutama kuliner khas Papua. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Papua Barat, Frans Peking, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan Frans. Ya, Mei di studio dan Tribuners dimanapun berada. Selamat malam dari Manokwari, Provinsi Papua Barat. Penyelenggaraan event kuliner khas Nusantara dimaksudkan untuk memeriahkan HUT ke-77 kemerdekaan Republik Indonesia. Event tersebut diikuti oleh 100 pelaku UMKM yang terdiri dari 75 UMKM lokal dan 25 pelaku UMKM nasional. Event tersebut disambut antusias oleh warga setempat karena hampir 2 tahun pandemi dan sebelumnya belum terlaksananya event tersebut. Event-event ini menambah khasana atau perbendaharaan makanan bagi warga Manokwari sendiri. Di sisi lain, event tersebut menjadi suatu tolak ukur bagi pelaku UMKM untuk lebih meningkatkan kualitas produk pangan lokal dengan harapan bahwa produk tersebut nanti bisa digunakan dalam setiap event-event pemerintahan maupun event-event berskala regional. Pemerintah sendiri berjanji bahwa event tersebut akan dievaluasi kembali sehingga bisa ditetapkan menjadi event tahunan di periode yang akan datang. Demikian Mei yang dapat saya laporkan dari Manokwari. Terima kasih. Terima kasih rekan Frans atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Turunnya harga kopra Maluku Utara membuat petani kelapa maupun pembeli harus putar otak. Dampak dari anjloknya harga kopra Maluku Utara ini juga dirasakan sampai ke Morotai. Di sana para pembeli kopra mensiasati dampak dari anjloknya harga kopra Maluku Utara ini dengan beralih mengelola tempurung menjadi arang. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Ternate, Fizri Nurdin, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Fizri. Oke, rekan Mei, dapat saya laporkan di Maluku Utara, Kabupaten Pulau Morotai. Jadi saat ini harga kopra yang ada di Maluku Utara turun drastis, di mana sekilonya hanya dihargai 6.700 dan juga turun sampai kurang lebih 6.000 rupiah. Nah, di mana ada beberapa pembeli kelapa buah atau pembeli kopra ini merasa rugi akibat dari turunnya harga kopra ini. Salah satu dampak dari anjloknya harga kopra ini dirasakan sampai ke Kabupaten Pulau Morotai. Di sana para pembeli kopra mensiasati dampak dari anjloknya harga kopra Maluku Utara ini dengan beralih mengelola tempurung jadi arang. Harga kopra rata-rata di Maluku Utara ini dihargai hanya 6.000 per kilo. Nah, sementara untuk arang tempurung ini dihargai sekilo 5.400 rupiah. Nah, salah satu pembeli kopra Saiful Gais di Kabupaten Pulau Morotai asal Desa Totodau, Kecamatan Morotai Selatan, menyebutkan bahwa harga Maluku Utara, harga kopra di Maluku Utara ini terus mengalami penurunan. Karena itu ia berinisiatif mengelola tempurung kelapa jadi arang, di mana tempurung ini karena demi menutupi modal yang ia putar kembali untuk membeli kelapa buah yang dijual oleh petani kopra.
Selain itu dia memikirkan ada sekitar 16 karyawan di tempat kerjanya atau karyawan yang selalu menggantungkan hidup berhari-hari kepadanya, sehingga ia memutar otak untuk melakukan berinisiatif melakukan tempurung kelapa ini menjadi diolah untuk arang tempurung atau arang. Mungkin itu Mei dapat saya laporkan di Kabupaten Pulau Morotai. Terima kasih rekan Fizri atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan salah seorang pembeli kelapa buah asal desa Totodoku, Morotai. Berikut tayangannya untuk Anda. Ipul, ini kan mungkin ini inisiatif dari ini sebagai pembeli, juga ini karyawan ini kan banyak ini. Apakah ini dengan harga kelapanya anjlok sehingga ini lakukan ini ataukah? Ya, dengan harga kelapa sekarang yang turun, sehingga mau tidak mau kita harus putar modalnya. Putar modal dari ataupun seperti ini. Perhatikan ini juga karena soalnya berpikir mengenai karyawan juga ya. Karyawan juga. Takutnya sampai karena banyak ya. Banyak. Orang justru bergantung pokoknya, terus kalau misalkan modal mati kan orang juga kemana turun penasib. Makanya satu-satunya ini lebih ini. Sepertinya kita harus pola tempurung juga. Tempurung ini DP proses bakar seperti ini, taruh di drum bekas baru bekas menyala api, taruh tempurung. Baru sebentar kalau dia sudah ini, kalau dia sudah parah, kita tutup mati. Dia bisa keluar. Oh, dia tutup baru sampai so benar-benar ini so padat baru ini tutup mati. Tutup mati. Oh. Pakai tarik, kita lingkar pakai tarik itu. Kelapa sekarang DP harga berapa? Kelapa sekarang 68. 6 ampa dengan 68 nih. 68 nih. 6 ampa 68. Untuk ini tempurung 5 ampa. 5 ampa. Oh, 5 ampa. 5 ampa sih. Kan saya awal ini tuh. Iya. Iya, ini juga pertama kali ini karena apa pikir itu pikir karyawan banyak. Banyak baru 16 orang yang sekitar ya. 16 orang. Takutnya jangan sampai kalau mau nipu modal mati orang juga nampak nasib bagaimana. Tidak bisa dikerjakan itu. Berarti ini berharap supaya kelapa ini juga dia harga naik supaya ini pembeli juga ini bisa pekerjakan orang ya. Polresta Samarinda berhasil meringkus 2 pelaku pencurian dengan kekerasan atau jambret yang belakangan sempat meresahkan masyarakat. 2 pelaku masing-masing berinisial PAU dan FFO berhasil diamankan pada Rabu 9 Agustus lalu di Jalan Ahmad Dahlan, Kota Samarinda. Kapolresta Samarinda Kombes Pol Ari Fadli dalam rilisnya pada Kamis siang menerangkan bahwa 2 pelaku tersebut merupakan saudara kandung dan sepakat bekerja sama untuk melakukan tindak pidana tersebut. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Kaltim, Rita Lavenia, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Rita. Ya, selamat sore Mei dan Tribuners. Ya, seperti diketahui sebelumnya bahwa Polres Samarinda meringkus 2 pelaku penjambretan, ya dalam hal ini kakak adik, yakni inisial PAU dan FFO. Dan parahnya lagi nih, yang menjadi otak dari tindak pidana ini adalah PAU yang merupakan adik dari FFO. Dan ternyata dari informasi yang kita terima, PAU ini baru saja menghirup udara bebas pada akhir September 2021 lalu, atau dia adalah residivis dengan kasus yang sama ya. Sedangkan sang kakak atau FFO baru pertama kali melakukan tindak pidana ini dengan ajakan dari FAU. Nah, selama beraksi di 2022 ini, awal Maret hingga Juli kemarin, FFO dan PAU ini sudah melakukan aksi di 4 lokasi di Kota Samarinda dengan modus operandinya adalah mereka menggunakan si PAU sebagai pemetik atau pelaku penjambretan, dan FFO atau adik dari PAU menjadi penadah dan penjual dari hasil penjambretan dari PAU ini. Nah, untuk melakukan aksinya, PAU dan FFO biasanya mengincar para pengguna telepon seluler di pinggir jalan yang dengan santai bermain handphonenya di tepi jalan. Saat para korban sasaran ini lengah, mereka pun langsung menjambret atau merampas handphone atau barang berharga yang dimiliki oleh
para warga yang sedang berada di tepi jalan. Sesudahnya mereka akan kabur menggunakan sepeda motor. Nah, hasilnya ini akan dijual oleh FFO entah kemana untuk keperluan sehari-hari mereka juga ya, karena sehari-harinya mereka tidak bekerja, Mei dan Tribuners. Nah, untuk saat ini sebenarnya kepolisian tengah melakukan pendalaman. Setelah melakukan pendalaman, apakah FFO dan PAU memiliki jaringan atau komplotan lain, namun sejauh ini belum ditemukan adanya pelaku lain dalam tindak pidana perampokan ini, karena memang dari laporan yang masuk sangat cukup banyak ya laporan yang masuk, cuman hingga saat ini dari informasi kita peroleh baru beberapa korban yang melapor ke Mapolresta Samarinda, dan ini masih terus didalami kemana mereka menjual barang-barang ini. Demikian Mei dan Tribuners. Baik, terima kasih Rita Lovini atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Madura, Tribuners. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan Madura meresmikan program Klinik Mantap. Klinik Mantap yaitu program layanan konsultasi dan pendampingan pengajuan izin operasional untuk PAUD yang aman, tepat, dan sigap. Kasih Kelembagaan dan Sarana Prasarana PAUD dan Non-Formal Disdikbud Pamekasan Taufik Hidayat mengatakan akan memfasilitasi lembaga pendidikan anak usia dini yang hendak mengurus izin operasional dengan tujuan mempercepat penerbitan izin tersebut. Untuk laporan selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Madura, Kuswanto Ferdian yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Kuswanto. Baik, selamat sore rekan Mai, bersama dengan saya Kuswanto Ferdian, reporter tribunmadura.com. Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan meresmikan layanan Klinik Mantap. Klinik Mantap ini merupakan layanan konsultasi gratis bagi sekolah PAUD ataupun sekolah anak usia dini yang masih belum memiliki izin operasional. Selama ini tercatat di Kabupaten Pamekasan ada sekitar 28,5% PAUD di Kabupaten Pamekasan yang masih memiliki izin operasional. Berdasarkan data Dapodik Kabupaten Pamekasan, di Kabupaten Pamekasan jumlah sekolah PAUD terdata sebanyak 975. Namun hanya 275 sekolah PAUD di Kabupaten Pamekasan yang memiliki izin operasional. Sedangkan sisanya sebanyak 700 sekolah PAUD tidak memiliki izin operasional dari Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan. Nah, diresmikannya layanan Klinik Mantap ini diharapkan nantinya bagi pihak sekolah yang belum memiliki izin operasional pendirian sekolah PAUD bisa langsung mendapatkan pendampingan dari Dinas Kabupaten Pamekasan. Selain itu juga nanti ketika nanti mengurus kepada pelayanan BPP MPTSP Dakar juga bisa didampingi berikut berkas-berkas yang perlu dipersiapkan. Karena selama ini keluhan dari beberapa kepala sekolah dan juga keluhan dari beberapa guru PAUD, mereka kesusahan untuk mengurus izin operasional karena mereka tidak mengetahui seperti apa persyaratan dan prosedurnya dalam tata cara mengurus perizinan sekolah PAUD tersebut. Nah, dengan adanya Klinik Mantap ini, pihak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan mengharapkan nantinya akan ada sekitar 30 PAUD dalam sebulan supaya nantinya izin operasional dalam sekolah PAUD tersebut bisa terpenuhi. Nah, selain itu rekan Mei, kenapa begitu pentingnya izin operasional ini perlu dipenuhi oleh pihak lembaga pendidikan PAUD? Karena ini berkaitan dengan adanya bantuan operasional sekolah yang wajib diajukan oleh sekolah. Apabila tidak memiliki izin operasional ini, maka mereka tidak akan mendapatkan bantuan tersebut. Nah, saat ini Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan sedang menggenjot Klinik Mantap itu supaya nantinya sekolah-sekolah di Pamekasan yang sudah ataupun sudah berdiri yang saat ini sedang beroperasional tapi tidak memiliki izin operasional bisa terbantukan dengan adanya program ini. Terima kasih rekan Mai, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Kuswanto atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menyambut hari ulang tahun ke-77 Republik Indonesia dengan menggelar event Semangat Merah Putih. Acara tersebut berlangsung di lingkup kantor Gubernur Sulawesi Selatan di Kota Makassar pada Jumat 12 Agustus. Puluhan pegawai Pemprov dan juga masyarakat umum dari berbagai kalangan turut memeriahkan acara tersebut. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Timur, Wahyudin Tamrin yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Wahyudin. Baik rekan Mei dan Tribuners dimanapun berada, kami melaporkan dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang melakukan
Semangat Merah Putih, sebuah event dalam menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Jadi acara Semangat Merah Putih ini diadakan di lingkup pemerintah atau di lingkup kantor Gubernur Sulawesi Selatan yang berlokasi di Jalan Urip Sumoharjo, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar. Nah, dalam event ini Tribuners dimanapun berada dilakukan beberapa kegiatan dalam rangka menggelorakan kembali semangat para pegawai di lingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Jadi dalam kegiatan tersebut ada puluhan pegawai pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan beserta juga masyarakat umum yang ikut langsung dalam kegiatan tersebut dalam memeriahkan. Jadi ada 3 games yang dilakukan atau diberikan kepada pemerintah provinsi atau pegawai pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam memeriahkan hari ulang tahun yang ke-77 ini. Jadi games seperti games putar otak, tebak gaya, dan juga ranking 1 diadakan pada penyambutan atau Semangat Merah Putih di lingkup kantor Gubernur Sulawesi Selatan ini. Jadi beberapa pertanyaan terkait kebangsaan ataupun kondisi geografi di Indonesia itu menjadi sarana ataupun menggelorakan semangat bagaimana pegawai pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan kembali mengingat sejarah atau bagaimana mempelajari dan sebagainya. Jadi kegiatan Semarak ini dilakukan dengan games dengan meriah di lingkup kantor Gubernur Sulawesi Selatan itu. Selain itu berbagai umbul-umbul merah putih dipasang bergantungan di sekitar pohon di lokasi kegiatan. Nah, kegiatan ini diadakan sejak pukul 9 pagi hingga pukul 11 siang. Nah, bagi pemenang juga diberikan berbagai hadiah seperti koper, uang voucher, dan sebagainya. Nah, demikian Tribuners dan rekan Mei di studio. Baik, terima kasih rekan Wahyudin atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Forum Komunikasi Mahasiswa Teknik Sipil Indonesia Wilayah 16 Papua Barat menggelar aksi penggalangan dana bantu korban bencana cuaca ekstrim di Kabupaten Lanijaya, Provinsi Papua. Aksi ini sudah berlangsung selama 2 hari yang dimulai pada Rabu 10 Agustus lalu, bertempat di persimpangan lampu merah Jalan Riko Rawosi. Aksi ini murni berdasarkan panggilan hati para himpunan mahasiswa Teknik Sipil Unipa untuk membantu para korban yang terdampak di Lanijaya. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Papua Barat, Marvin Raubaba, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Marvin. Ya, baik Mei, terima kasih. Tribuners di mana saja Anda berada, dapat saya laporkan dari Manokwari, Papua Barat, bahwa sejak tanggal 10 hingga tanggal 11 kemarin, Himpunan Mahasiswa Teknik Sipil Universitas Papua mengadakan aksi penggalangan dana untuk membantu korban krisis pangan di Kabupaten Lanijaya, Provinsi Papua Barat. Maksud saya Provinsi Papua. Aksi ini tergabung dalam forum komunitas mahasiswa teknik seluruh Indonesia, khususnya wilayah 16 Papua dan Papua Barat. Berdasarkan keterangan dari penanggung jawab, ia menentukan bahwa aksi ini murni berdasarkan panggilan hati dari para mahasiswa teknik sipil yang ada di Universitas Papua. Adapun penggalangan dana ini sudah dijalankan, dan tidak hanya penggalangan dana saja, tapi mereka juga sudah menyediakan posko bantuan di Universitas Papua. Posko bantuan ini akan menerima bantuan dalam bentuk pakaian dan juga makanan. Kemudian seluruh hasil donasi ini akan dikumpulkan langsung didistribusikan menuju posko bantuan yang ada di Kabupaten Lanijaya, Provinsi Papua. Untuk itu, para masyarakat yang melintas di area lampu merah Wosi, distrik Manokwari Barat, turut antusias memberi bantuan kepada mahasiswa-mahasiswa ini. Ia berharap semoga ke depannya hasil dari
donatur atau penggalangan dana ini bisa membantu para korban yang sedang mengalami krisis pangan di Kabupaten Lanai Jaya, Provinsi Papua. Demikian Mei yang dapat saya laporkan. Kembali ke studio. Terima kasih rekan Marvin atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Masyarakat pengungsi Pelau menyambut hari ulang tahun ke-77 kemerdekaan Indonesia dengan berkabung. Menurutnya, aksi pengungsi Pelau ini sudah tertuang dalam Undang-Undang 24 tahun 2009, pasal 12B tentang salah satu penggunaan bendera sebagai bentuk berkabung. Kinerja Pemprov Maluku maupun pemerintah Kabupaten Maluku Tengah dinilai tidak pernah berinisiasi untuk menyelesaikan konflik internal di negeri Pelau yang terjadi sejak 12 Februari 2012 silam. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Ambon, Mesya Marasabesi yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Mesya. Baik, terima kasih Mei. Halo Mei, halo Tribuners. Saya Mesya Marasabesi, jurnalis tribunambon.com, ingin melaporkan terkait dengan pada Rabu 10 Agustus 2022 kemarin, masyarakat pengungsi Pelau yang tepatnya berdomisili di RT 12 RW 17 Air Besar Batu Merah Sirimau Kota Ambon menyambut hari ulang tahun atau HUT ke-77 negara Republik Indonesia dengan cara berkabung, di mana mereka menggelar aksi pengibaran bendera setengah tiang yang dipasang pada tiap-tiap rumah dan sepanjang jalanan di kawasan tersebut. Oke, Tribuners, aksi tersebut menyusul karena dilakukan karena menurut para pengungsi Pelau ini, baik pemerintah Provinsi Maluku maupun pemerintah Kabupaten Maluku Tengah tidak pernah berinisiasi untuk menyelesaikan konflik yang terjadi, konflik sosial atau konflik internal yang terjadi sesama masyarakat negeri Pelau pada 12 Februari 2012 silam. Mereka sudah ditelantarkan kurang lebih sudah 10 tahun lamanya mereka ditelantarkan oleh pemerintah, hak-hak mereka sebagai pengungsi tidak pernah diberikan, dan sehingga menurut mereka di menjelang hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 ini tidak ada kemerdekaan yang mereka harapkan selain dari mereka dipulangkan ke tanah kelahiran mereka, yaitu di negeri Pelau, Kecamatan Pulau Haroku, Kabupaten Maluku Tengah. Oke, Mei dan Tribuners, untuk Anda ketahui bahwa pada 12 Februari 2012 silam, konflik sosial, konflik internal sesama masyarakat Pelau terjadi, dan konflik itu mengakibatkan setidaknya 300 rumah warga terbakar, 6 korban jiwa, dan ribuan orang terpaksa mengungsi. Demikian yang dapat saya laporkan. Baik, terima kasih rekan Mesya atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Sekretaris Jenderal Angkatan Muda Hatuhaha Wailapia. Berikut tayangannya untuk Anda. Pengibaran bendera setengah tiang ini merupakan salah satu bentuk protes masyarakat pengungsi Pelau kepada pemerintah Provinsi Maluku maupun Kabupaten Maluku Tengah terhadap matinya keadilan di negeri raja-raja. Salah satu bentuk protes ini, kami mewakili masyarakat pengungsi Pelau bersandar kepada Undang-Undang 24 tahun 2009, pasal 12B. Salah satu penggunaan bendera, salah satunya itu adalah poin B itu sebagai bentuk berkabung. Nah, untuk memperingati HUT RI ke-77 ini, masyarakat pengungsi Pelau memperingatinya dengan cara berkabung atau berlangsung duka, karena selama 10 tahun lebih ini pemerintah provinsi, kabupaten maupun pemerintah pusat tidak pernah berinisiasi untuk menyelesaikan konflik sosial.
Wali Kota Manado Andre Angau dan Wawali Richard Suwalang membagi-bagi bendera merah putih kepada pengendara jalan di depan kantor Wali Kota Manado pada Kamis 11 Agustus sore. Bagi-bagi bendera tersebut adalah bagian dari kegiatan pembagian 10 juta bendera merah putih yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri. Acara dibuka dengan pembagian bendera secara simbolis oleh Andre Angau dan Richard Suwalang kepada perwakilan Ormas di Manado. Bendera pertama dibagikan Andre Angau kepada seorang pengendara mobil. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Manado, Arthur Rompis, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Arthur. Ya, selamat sore Mei dan Tribuners. Jadi kemarin diadakan gerakan 10 juta pembagian 10 juta bendera merah putih di seluruh Indonesia, dan di Kota Manado diadakan lewat sebuah seremoni yang dipimpin oleh Wali Kota Manado, Andre Angau, dan Wawali Richard Suwalang. Jadi pelaksanaannya berlangsung di kantor Wali Kota Manado, dan di sini diserahkan bendera merah putih, ribuan bendera merah putih oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada perwakilan Ormas. Kemudian dari situ pindah ke Jalan Raya, dan dari situ Wali Kota Manado beserta Wawali menyerahkan bendera merah putih kepada pengendara jalan yang lewat di jalan di depan kantor Wali Kota Manado, dan pengendara sepeda motor menjadi sasaran pertama yang diberikan bendera merah putih oleh Wali Kota Manado. Kemudian berturut-turut para pengendara yang melintas di sana, dan juga anak-anak dan wanita juga jadi perhatian khusus karena istri dari Wali Kota Manado, Ibu Iren Pinontoan Angau, memberikan bendera merah putih khusus kepada perempuan dan anak-anak. Jadi ini menurut Wali Kota merupakan simbol untuk menumbuhkan rasa nasionalisme, kemudian juga dengan membangkitkan rasa nasionalisme, warga Manado dapat bangkit dari pandemi, dan secara khusus Wali Kota Manado memberikan wejangan kepada masyarakat agar mewujudkan rasa nasionalisme itu dengan tidak membuang sampah di sembarang tempat. Demikian, Mei. Baik, terima kasih rekan Arthur Rompis atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan atau Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo akhirnya memberikan pengakuan terkait kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J yang terjadi pada Jumat 8 Juli lalu. Menurut pengakuan Verdi Sambo saat diperiksa Barreskrim Polri pada Kamis kemarin, ia sengaja memanggil Baradae dan Bribka RR untuk ikut merencanakan pembunuhan terhadap Brigadir J. Hal ini dilakukan Verdi Sambo setelah mendapat laporan dari sang istri Putri Chandrawati terkait tindakan yang dilakukan oleh Brigadir J terhadapnya. Tindakan itu disebut dilakukan Brigadir J kepada Putri Chandrawati saat mereka berada di Magelang, Jawa Tengah. Irjen Andi Rian mengungkapkan hasil pengakuan itu seusai melakukan pemeriksaan terhadap Verdi Sambo pada Kamis 11 Agustus kemarin setelah menjadi tersangka kasus kematian Brigadir J. Sementara itu, Verdi Sambo telah diperiksa oleh tim sus di Makobrimob sejak pukul 11 hingga 18 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan hasil pemeriksaan Dirtipidum Barreskrim Polri, Brigjen Andi Rian menyebut Irjen Verdi Sambo merencanakan pembunuhan pada Brigadir J karena dipicu perasaan marah dan emosi. Terkait detail tindakan yang dilakukan Brigadir J pada Putri, Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menegaskan semuanya nanti akan diungkap dalam persidangan. Menanggapi pengakuan Verdi Sambo, kuasa hukum Brigadir J Kamarudin Simanjuntak menyebutkan bahwa alasan tersebut tidak masuk akal sebab Brigadir J masih sempat mengawal istri Verdi Sambo saat perjalanan pulang dari Magelang menuju Jakarta. Ia menuturkan bahwa Irjen Verdi Sambo mulai mencari-cari alasan dengan menutupi kebohongan dengan kebohongan. Kamarudin menyebut cara ini justru akan membuat institusi Polri menjadi malu. Di sisi lain, Kamarudin Simanjuntak mempertanyakan jika memang ada kasus pelecehan seksual, maka seharusnya Verdi Sambo langsung melaporkan kasus itu saat di Magelang.
Seperti diketahui pada Selasa 9 Agustus, Ferdi Sambo telah ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan terhadap Brigadir J. Pada Kamis 11 Agustus kemarin, tim khusus Polri melakukan pemeriksaan terhadap Ferdi Sambo setelah ditetapkan sebagai tersangka. Ferdi Sambo mengatakan apa yang dilakukannya terhadap Brigadir J merupakan bentuk dirinya untuk melindungi kehormatan keluarga. Ferdi Sambo juga menyampaikan permohonan maafnya kepada institusi Polri, keluarga, dan masyarakat atas apa yang telah diperbuatnya. Gubernur Riau Syamsuar secara langsung meresmikan Mall Vaksinasi Riau yang berada di Jalan Melur, Kecamatan Sukajadi, Pekanbaru, Riau. Mall vaksinasi ini disiapkan untuk pelayanan vaksinasi dan imunisasi bagi masyarakat Riau. Jam operasional Mall vaksinasi ini sama dengan jam operasional Mall Pusat Perbelanjaan, yakni mulai pukul 10 pagi hingga pukul 22 malam waktu Indonesia Barat. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Pekanbaru, Syaiful Miskiono, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Syaiful. Ya, baik rekan Me dan pemirsa Tribuners dimanapun berada, dapat kami laporkan bahwa saat ini di Provinsi Riau sudah memiliki mall vaksinasi yang digunakan oleh masyarakat Riau untuk melaksanakan vaksinasi. Untuk lokasinya berada di Jalan Melur, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru. Lokasinya tepat berada di seberang kampus Politeknik Kesehatan Provinsi Riau. Nah, di lokasi mall vaksinasi ini masyarakat bisa melakukan vaksinasi COVID-19 mulai dari dosis 1 sampai dengan dosis 3. Seluruh masyarakat di Provinsi Riau bisa melakukan vaksinasi di sini. Syaratnya juga cukup mudah, hanya dengan membawa KTP saja. Mall vaksinasi ini resmi beroperasi pada hari Kamis kemarin dan akan terus dibuka sampai batas waktu yang tidak ditetapkan. Sedangkan untuk jam operasionalnya juga akan dibuka lebih lama dibandingkan dengan tempat pelayanan vaksinasi lainnya. Karena untuk mall vaksinasi ini dibuka mulai dari jam 10 pagi sampai dengan jam 10 malam. Sehingga masyarakat yang bekerja pulang pada sore hari tetap bisa melakukan vaksinasi pada malam harinya. Karena mall vaksinasi ini dibuka hingga malam hari. Sedangkan untuk target kemarin Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau, Zainal Arifin, menargetkan dalam satu hari paling tidak ada sekitar 400 sampai dengan 600 pengunjung atau warga yang siap untuk divaksin. Karena memang di lokasi ini sudah disiapkan petugas vaksinator yang cukup banyak, sehingga berapapun nanti warga yang akan melakukan vaksinasi di sini akan tetap dilayani. Dapat kami informasikan juga rekan Me dan pemirsa, di mall vaksinasi ini tidak hanya melayani vaksinasi COVID-19, namun juga ada layanan imunisasi yang bisa dilaksanakan di mall vaksinasi ini. Imunisasi yang bisa dilaksanakan di sini diantaranya adalah imunisasi campak dan rubella, serta imunisasi lainnya untuk anak-anak yang ada di Provinsi Riau. Harapannya dengan adanya mall vaksinasi ini, masyarakat dapat dengan mudah dan bisa datang kapan saja di tempat ini untuk melaksanakan vaksinasi, sehingga capaian vaksinasi di Provinsi Riau bisa meningkat. Karena memang saat ini capaian vaksinasi untuk booster atau dosis ketiga di Provinsi Riau masih rendah, masih berada di bawah 50%. Sehingga dengan adanya mall vaksinasi ini, pemerintah Provinsi Riau berharap capaian vaksinasi di Provinsi Riau bisa meningkat, khususnya untuk booster atau vaksin ketiga. Begitu rekan Maya, kami kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Syaiful atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau. Berikut tayangannya untuk Anda. Gedung ini gedung 3-in-1
Jadi di gedung 3-in-1 ini ada 3 pelayanan. Pertama adalah mall vaksinasi dan imunisasi. Yang kedua adalah unit kearsipan. Nah, unit kearsipan ini pun sudah kami tata dengan sistem digital juga. Kami akan menjadikan nomor 1 di Provinsi Riau. Yang ketiga adalah PSC, Public Safety Center 119. Nah, ini kita tempatkan sini. Setiap minggu ke depan dalam sebulan ini kami akan melakukan evaluasi terhadap apa yang sudah dilaksanakan sehingga kami bisa membenahi. Kalau memang dibutuhkan oleh masyarakat, nanti kami akan menyediakan mobil layanan hantar vaksin. Jadi kalau ada satu RT, nanti masyarakatnya ada 100 orang yang membutuhkan untuk pelayanan vaksin, kami akan datang ke sana untuk memberikan layanan vaksin. Jadi delivery. Ya, Apakah ada target, Pak? Setiap hari kita target sekitar 500 sampai 600 yang kita. Pengacara keluarga Brigadir Yosua Huta Barat Kamarudin Simanjuntak merasa semua pengakuan Ferdi Sambo tidak berlogika. Ia merasa sandiwara yang disusun Ferdi Sambo tidak dapat menutup kebohongannya. Kamarudin mengatakan bila Ferdi Sambo mengaku istrinya dilecehkan Brigadir J saat di Magelang, tidak mungkin membiarkan istrinya Putri Chandrawati pulang bersama-sama dengan Brigadir J. Ia menuturkan bahwa Irjen Ferdi Sambo mulai mencari-cari alasan dengan menutupi kebohongan dengan kebohongan, di mana cara tersebut justru akan membuat institusi Polri menjadi malu. Sementara itu, ayah dari Brigadir Yosua Huta Barat atau Brigadir J, Samuel Huta Barat, bingung dengan pernyataan Ferdi Sambo yang terus berubah-ubah. Samuel merasa banyak kebohongan yang disampaikan Ferdi Sambo sebagai tersangka pembunuh anaknya. Diketahui mantan Kadif Propam Irjen Ferdi Sambo membuat pernyataan baru soal kasus tewasnya Brigadir J. Ferdi Sambo menyebut alasan merencanakan pembunuhan karena tersulut emosi setelah mendapat cerita dari istrinya Putri Chandrawati bahwa ada tindakan melanggar harkat dan martabat yang dilakukan Brigadir J kepada istrinya saat di Magelang, Jawa Tengah. Samuel pun menyebutnya sebagai sandiwara baru. Samuel mengatakan pertama kali kasus ini diangkat yang mengatakan lokasi pembunuhan Brigadir J ada di rumah dinas Ferdi Sambo di kawasan Duren 3, Jakarta Selatan pada Jumat 8 Juli lalu. Sebagai orang tua, dirinya merasa bingung karena pernyataannya berubah-ubah, lokasinya berpindah-pindah, dan skenarionya berepisode. Ia berharap agar fakta yang benar diungkapkan dan tidak lagi berubah-ubah. Samuel yang menyaksikan secara langsung konferensi pers Polri tersebut tetap tidak percaya terhadap tuduhan pelecehan itu. Samuel juga mengatakan bahwa ucapan Ferdi Sambo yang disampaikan oleh Mabes Polri tersebut merupakan sandiwara karena sejak awal selalu berubah-ubah pernyataannya. Menurutnya, skenario pertama yang mengatakan Brigadir J masuk ke kamar Putri Chandrawati, istri Ferdi Sambo, dan melakukan pelecehan. Samuel merasa kecewa, heran, dan bingung dengan pernyataan tersebut. Ia mengatakan jika seandainya benar Brigadir Yosua melakukan kesalahan, apakah pantas jika harus diperlakukan seperti itu? Mantan Kadif Propam Irjen Ferdi Sambo sudah menjalani pemeriksaan untuk pertama kalinya pasca ditetapkan sebagai tersangka oleh tim Sus di Makobrimob pada Kamis 11 Agustus. Motif pembunuhan terhadap Brigadir Yosua Huta Barat alias Brigadir J sempat disinggung oleh kuasa hukum Kamarudin Simanjuntak soal dugaan adanya keterlibatan wanita lain. Setelah diperiksa, Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Andirian Jayadi mengungkapkan motif pembunuhan berencana yang dilakukan Ferdi Sambo terhadap Brigadir J. Menurut pengakuan Ferdi Sambo, disebutkan bila Brigadir J telah membuatnya emosi dan marah setelah mendapat laporan dari istrinya Putri Chandrawati. Putri mengaku kepada Ferdi Sambo bahwa dirinya telah menerima perbuatan yang melukai hak dan martabat keluarga. Namun Brigjen Andi tidak menjelaskan apa yang dimaksud tindakan melukai harkat dan martabat itu. Di sisi lain, Ferdi Sambo juga sempat menyampaikan surat permintaan maaf yang dibacakan oleh kuasa hukumnya, Arman Hanis, di Jalan Saguling 3, Kompleks Pertambangan Duren 3, Pancoran, Jakarta Selatan, pada Kamis 11 Agustus. Ferdi Sambo menuliskan surat permintaan maaf usai merencanakan pembunuhan terhadap Brigadir Yosua Huta Barat.
Surat pesan maaf itu ditulis Ferdi Sambo dari tempatnya ditahan di Makobrimob Kelapa II Depok, Jawa Barat. Pesan yang disampaikan Ferdi Sambo ditujukan kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, rekan sejawat Polri, masyarakat Indonesia, dan institusi Polri. Namun surat yang ditulis Ferdi Sambo itu tidak ada sekalipun menyebut permintaan maaf kepada Brigadir J yang telah dihabisinya. Ferdi Sambo dalam pesan tersebut berjanji akan mematuhi proses hukum yang sedang berjalan. Jenderal Bintang 2 itu juga akan mempertanggungjawabkan perbuatannya di pengadilan. Lebih lanjut, Ferdi Sambo menuliskan pesan bahwa apa yang ia perbuat murni untuk menjaga marwah dan kehormatan keluarganya. Pesan tersebut dibacakan kuasa hukum sesaat setelah Kadif Humas Irjen Dede Prasetyo dan Dirtipidum Barreskrim Polri Brigjen Andi Rian menggelar konferensi pers di Makobrimob mengumumkan motif Ferdi Sambo merencanakan pembunuhan Brigadir J. Roni Talapesi selaku pengacara Barada Richard Eliezer atau Baradae yang baru mengungkap alasan mengapa ia ditunjuk sebagai pendamping hukum. Diketahui Roni Talapesi ditunjuk langsung oleh orang tua dan Baradae menggantikan pengacara sebelumnya Deolipa Yumara dan Muhammad Burhanuddin. Roni Talapesi menyebut alasan keluarga Baradae menunjuk dirinya lantaran dirinya sudah mengenal keluarga tersangka. Setelah itu Roni menerangkan pihaknya langsung menemui keluarga Baradae untuk membantu pendampingan hukum dalam kasus kematian Brigadir Yosua Huta Barat. Sebelumnya tersangka kasus pembunuhan terhadap Brigadir J yaitu Baradae resmi menunjuk tim kuasa hukum yang baru. Ia adalah Roni Talapesi dan tim yang ditunjuk langsung oleh orang tua dan Baradae sebagai pengacara baru menggantikan Deolipa Yumara dan Muhammad Burhanuddin. Pencabutan surat kuasa tersebut berupa foto surat pencabutan yang ditandatangani Baradae dan ditandatangani di atas materai. Baradae telah mencabut kedua kuasa hukum itu terhitung sejak Rabu 10 Agustus 2022. Barreskrim Polri pun membenarkan bahwa Barada Richard Eliezer atau Baradae telah mencabut surat kuasa terhadap dua pengacaranya yaitu Deolipa Yumara dan Muhammad Burhanuddin. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri Brigjen Andi Rian Jayadi mengatakan pencabutan surat kuasa tersebut dibuat oleh Baradae. Andi menuturkan bahwa Deolipa dan Burhanuddin sejatinya merupakan pengacara yang ditunjuk oleh penyidik Polri. Tujuannya mereka mendampingi pemeriksaan Baradae seusai pengacara sebelumnya mengundurkan diri. Heboh staf Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK yang disodori amplop berwarna saat memeriksa istri Irjen Ferdi Sambo, Putri Chandrawati pada 13 Juli lalu ditanggapi serius oleh Indonesia Police Watch. IPW menilai hal itu merupakan upaya mempengaruhi penyelidikan kasus pembunuhan Brigadir J di rumah mantan Kadif Propam Irjen Ferdi Sambo pada 8 Juli lalu. Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mengatakan tindakan tak etis itu patut diduga adalah upaya rekayasa agar kasus tersebut tak terbuka ke publik. Sugeng lantas mengapresiasi tindakan staf LPSK yang menolak pemberian itu. Menurutnya hal itu sangat tepat karena tindakan orang suruhan Ferdi Sambo memberikan amplop itu pasti memiliki tujuan tertentu. Sebelumnya Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi Pasaribu menyatakan peristiwa pemberian amplop itu terjadi di kantor Propam pada 13 Juli lalu atau beberapa hari setelah kabar insiden penembakan yang menewaskan Brigadir J mencuat. Saat itu, staf LPSK yang mendatangi kantor Propam berjumlah 2 orang sedang melakukan koordinasi dengan Irjen Pol Ferdi Sambo terkait pengajuan permohonan perlindungan termasuk untuk Baradae. Edwin menyebutkan peristiwa pemberian amplop itu terjadi saat salah seorang staf LPSK sedang menunaikan ibadah sholat di Masjid Mabes Polri. Sedangkan satu staf LPSK lainnya masih menunggu di ruang tunggu kantor Propam.
Dirinya mengatakan pesanan yang disampaikan itu berupa map yang di dalamnya berisi amplop berwarna coklat dengan ketebalan masing-masing amplopnya 1 cm. Kendati demikian, belum sampai dibuka isi amplop tersebut, seorang staf LPSK itu langsung menolak dan meminta untuk amplop tersebut dikembalikan. Alhasil, Edwin mengatakan pihaknya belum dapat memastikan isi dari amplop setebal 1 cm yang diberikan oleh petugas berseragam itu kepada staf LPSK, sebab pihak LPSK yang datang langsung ke kantor Propam itu sama sekali belum memegang amplop tersebut dan memilih langsung memerintahkan petugas itu untuk mengembalikan amplopnya. Edwin juga menyatakan jika dalam kondisi tersebut membuat staf LPSK merasa kaget dan syok, sehingga yang bersangkutan tidak sempat menanyakan lebih detail peruntukan memberi amplop coklat itu dan memilih langsung untuk mengembalikan. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Jangan lupa saksikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal YouTube Tribun Network. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Mesa Desirait beserta kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa. Jangan Kondisi dari keluarga, terutama istri saya, memang hari Senin yang lalu kami membawanya mencek kesehatannya ke rumah sakit di Jambi. Puji Tuhan, keadaannya sekarang sudah makin membaik. Sebelumnya, mulai dari peristiwa ini ada, istri saya kondisinya semakin menurun. Saya sangat mengkhawatirkan minggu yang lalu, akhirnya saya bawa ke rumah sakit. Sekarang sudah mulai membaik. Adiknya almarhum Joshua berada si Reja sudah mulai bekerja mulai hari Senin kemarin di Polda Jambi. Ya, baik. Kemudian mungkin Bapak Samuel boleh diberikan bagaimana tanggapannya, mohon maaf, soal motif yang baru saja diungkap oleh Ferdy Sambo yang menyebut bahwa ia melakukan hal ini untuk melindungi harkat dan martabat keluarga. Bagaimana tanggapan dari Bapak Samuel sendiri? Dia berbicara soal itu ya kita biarin aja, nanti kan pembuktiannya perlu di pengadilan. Tapi dalam hal ini tempat kejadiannya yang saya dengar dan saya lihat di media televisi begitu berbeda-beda. Awalnya kejadiannya TKP-nya di rumah dinas, terjadinya tembak-menembak. Sesudah itu kejadiannya lagi ditembak. Ini tadi malam kejadiannya lagi menurut penyidik dari tim khusus sudah di Magelang. Jadi kami akhirnya merasa agak bingung mana yang sebenarnya begitu. Tapi itu biarlah begitu dia bicara, nanti kan pembuktiannya di pengadilan. Baik, kemudian Bapak Samuel sendiri juga sudah pernah berkomunikasi dengan pihak dari keluarga Baradae, yaitu paman dari Baradae, dan menerima permintaan maaf. Bagaimana kemudian Bapak Samuel menanggapi soal permintaan maaf tersebut? Terakhir kami berbicara dengan pamannya Baradae melalui TV1 di acara Pak Karni Ilyas. Beliau secara langsung berbicara kami melalui Zoom, permintaan maafan. Tentu saya bilang, saya tidak mau mendahului pengadilan, soalnya pengadilan belum ada yang ditentukan oleh pengadilan tersangka yang sebenarnya. Jadi kalau sudah ada nanti keputusan pengadilan, disitulah kita bicarakan secara resminya, saya bilang. Baik, kemudian Pak Samuel, sejauh ini istri dari Ferdy Sambo yaitu Ibu Putri masih bungkam sejauh ini. Kemudian bagaimana tanggapan dari Bapak Samuel sendiri dan pihak keluarga atas hal tersebut? Tanggapan kami sangat mengherankan.
yang saya dengar dari media sampai saat ini merasa trauma. Jadi hal itu ya sangat mengherankan lah. Yang sebenarnya yang harus trauma itu, yang paling trauma istri saya lah. Istri saya kok yang melahirkan anak sampai berdarah-darah, diberangkatkan bekerja ke Jakarta dengan sehat, pulang ke sini dalam keadaan mayat, kondisi fisik yang begitu rusak, dalam keadaan ditembak. Jadi yang sangat terpukul itu sebenarnya kami, terutama istri saya. Jadi kami merasa heran kok nggak mau terbuka Ibu Verdi Sambo. Soalnya di persoalan ini Ibu Sambo itulah jadi saksi kunci sebenarnya apapun yang terjadi. Kami mohon kiranya Ibu Verdi ya bersedialah untuk membuka suara. Ya. Ya, kemudian terakhir Bapak Samuel, bagaimana harapan dari keluarga khususnya untuk hukuman yang seharusnya diterima oleh Verdi Sambo dalam kasus ini? Ya kita serahkan aja ke hukum yang berlaku di negara kita ini. Kiranya hukum tegaklah, tegak lurus, jangan ada yang ditutup-tutupi. Kita serahkan aja nanti ke penegak hukum. Kiranya sesuailah dengan apa yang diperbuat. Baik, terima kasih Bapak Samuel Huta Barat atas waktu dan kesempatannya. Terima kasih juga untuk rekan Danang Noprianto. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Seorang manusia silver diamankan Satpol PP Lampung Utara. Razia ini merupakan instruksi dari Bupati Lampung Utara menertibkan anjal yang ada di Kabupaten Lampung Utara. Dilakukan penyisiran di beberapa jalan di wilayah Kota Bumi, seperti Jalan Jalur 2 Jenderal Sudirman, Jalan Soekarno-Hatta, tepatnya perempatan lampu merah. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Lampung, Anung Bayu Ardi, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Anung. Silakan rekan Anung dengan laporan Anda. Ya, rekan Mei, bisa dijelaskan bahwa kemarin Satpol PP Lampung Utara melakukan razia anjal dan gepeng. Ternyata mereka mendapati seorang manusia silver yang sedang meminta-minta di lampu merah Jalan Soekarno-Hatta, Lampung Utara. Diduga razia ini bocor karena setelah Satpol PP pergi, beraksi kembali para anjal dan gepeng. Untuk diketahui, manusia silver yang tertangkap adalah Chandra, warga Kabupaten Utara. Chandra merupakan warga Rawaweh ataupun Kelurahan Kota Bumi Untik. Ia menjadi manusia silver untuk mencari uang demi memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari atau membeli rokok. Namun warga Lampung Utara ini cukup resah atas kehadiran anjal atau gepeng, sebab mereka ada beberapa oknum yang meminta dengan maksa, bahkan jika tidak diberi ataupun dikasih, mereka tidak segan-segan untuk memarahi para pengendara. Untuk itu, Satpol PP menggalakkan razia anjal dan gepeng tersebut. Rekan Mei. Baik, terima kasih rekan Anung Bayu Ardi dari Tribun Lampung atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Partai Buruh melakukan pendaftaran ke KPU pada Jumat 12 Agustus hari ini. Partai Buruh melakukan long march dari Tugu Proklamasi menuju ke kantor KPU. Sebelum mendaftar, partisan Partai Buruh melakukan sholat Jumat berjamaah di depan kantor KPU RI. Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyebut tidak muluk-muluk soal target dalam pemilu 2024 mendatang. Bahkan ia sudah meyakini ada 5 provinsi yang suaranya dimenangkan oleh Partai Buruh. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun News, Mario Christian, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Mario. Selamat sore rekan Mei. Benar, pada hari ini, hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022, Partai Buruh melakukan pendaftaran ke KPU. Mereka tiba di KPU sekira pukul 1 dan para Partai Buruh ini melakukan long march sebelumnya dari Tugu Proklamasi menuju kantor KPU. Sebelum mendaftar, para partisan Partai Buruh juga melakukan sholat Jumat berjamaah di depan kantor KPU RI. Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyebut tidak muluk-muluk soal target dalam pemilu 2024 mendatang. Bahkan ia sudah meyakini ada 5 provinsi yang suaranya dimenangkan oleh Partai Buruh. Said menyebut kelima provinsi itu adalah Provinsi Emas,
Adapun 5 provinsi yang disebut oleh Said adalah Jawa Barat, Banten, Jawa Timur, DKI Jakarta, dan Kepulauan Riau. Lebih lanjut, Said mengatakan hal ini bukan sekedar gertakan tapi merupakan hasil pemetaan yang benar. Dengan mendaftarnya Partai Buruh, tercatat sudah 25 parpol yang menyerahkan dokumen pendaftaran ke KPU RI. Pada hari yang sama juga ada beberapa parpol yang ikut mendaftar, yaitu Partai Berkarya, Partai Suara Rakyat Indonesia atau Parsindo, Partai Republik, Partai Umat, dan juga Partai Indonesia Bersatu. Demikian rekan Mei. Baik, terima kasih rekan Mario atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Presiden Partai Buruh. Berikut tayangannya untuk Anda. Lolos parliamentary threshold, gak usah muluk. Seluruh dunia, saya udah keliling dunia, sekali bukan bermaksud sombong, maaf. Saya udah keliling dunia. 3 kali pemilu Partai Buruh berkuasa. Sepanjang komitmennya tetap. Captive market kita 10 juta. Anggota kita yang sekarang di 11 organisasi pelanjut Partai Buruh tuh 10 juta. Dengan keluarga kan bisa 15 juta. Oke, targetnya 4%. 4% dari suara sah nasional. Kalau kita anggap suara sah nasional adalah yang sama 2019 139, sekian juta atau 140 juta, kali 4% berarti 5,6 juta. Captive kita 15 juta. Itu baru anggota. Kita bisa organisir. Target kami 5 provinsi emas Partai Buruh. Jawa Barat 3 juta. Kami yakin Jawa Barat 3 juta. Karena anggota kami di sana 10 juta. Yang kedua, Banten 1 juta. Kota 1000. Wali Kota Bitung Maurits Mantiri terus mensosialisasikan hari tanpa kendaraan bermotor setiap hari Kamis seperti yang dilakukan pada 11 Agustus kemarin. Hari tanpa kendaraan bermotor di lingkup pemerintah Kota Bitung mulai disosialisasikan sejak Kamis kemarin. Kamis 4 Agustus maksud kami, akan berlangsung selama bulan Agustus 2022 dan akan dievaluasi secara berkala oleh Sekretaris Daerah Kota Bitung. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Manado, Christian Wayongkere, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Christian. Baik, selamat sore rekan Mei dan Tribuners dimanapun Anda berada. Kembali lagi dalam laporan kami dari Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara, di mana terkait dengan sosialisasi Hari Tanpa Kendaraan Bermotor, kembali lagi berlangsung pada hari Kamis kemarin, di mana pada pagi hari sebelum berkantor, Wali Kota Bitung berjalan kaki dari rumah dinas menuju ke kantor wali kota yang ada di Jalan Samratulangi Bitung. Kemudian pada beberapa saat kemudian memenuhi kegiatan yang ada di Veve Hotel Bitung, tepatnya di tak jauh dari depan kantor wali kota Bitung, dan wali kota Bitung juga melakukan aksi jalan kaki sebagai bentuk sosialisasi Hari Tanpa Kendaraan dan mendukung upaya pengurangan polusi udara atau gas buang. Dan pada hari Kamis kemarin, Wali Kota Bitung terpantau setelah melaksanakan aktivitas di kantor, dia kembali dari kantor melalui pintu samping kiri kompleks kantor Wali Kota Bitung atau di depan Batalion Pertahanan Yun Marhanan 8 Marinir Bitung, dan menunggangi atau menumpang ojek yang hari-hari mangkal di pangkalan tersebut. Dan tukang ojek yang mengangkut Wali Kota Bitung, Maurits Mantiri, pulang ke rumah bernama Janet Populi. Nah, dia merasa bersyukur bersama-sama dengan rekan ojek lainnya, merasa bersyukur dan berterima kasih kepada pemerintah Kota Bitung atas gagasan melaksanakan Hari Tanpa Kendaraan Bermotor setiap hari Kamis. Dan mereka mengaku lewat kebijakan ataupun sosialisasi ini, mereka mendapat keuntungan setiap hari Kamis yang biasanya hanya 60-an, tidak sampai 100.000. Justru sudah hari Kamis kedua di bulan Agustus ini, mereka mendapat keuntungan dari hasil ngojek di angka 100-an lebih. Dan para tukang ojek ini menaruh harapan besar
pada pemerintah Kota Bitung yang dipimpin oleh Wali Kota Bitung Moritz Mantiri dan Wakil Wali Kota Hengki Honandar untuk menerapkan melaksanakan kegiatan ini secara terus-menerus atau tidak hanya setiap hari Kamis di bulan Agustus. Dan sayangnya di balik niat dan maksud baik dari pemerintah Kota Bitung ini melakukan sosialisasi hadapan pengendara bermotor, sejumlah pejabat di lingkup pemerintah Kota Bitung nampak tidak mengindahkan apa yang sementara disosialisasi oleh pemerintah Kota Bitung, di mana terpantau mereka atau beberapa pegawai THL maupun pejabat lainnya di lingkup pemerintah Kota Bitung terpantau menggunakan kendaraan baik mobil maupun motor dan diam-diam atau bermodus memarkir kendaraan mereka di luar kantor Wali Kota Bitung dan berjalan kaki menuju ke kantor Wali Kota Bitung. Dan itu terkuak ketika kami melakukan penelusuran, ada beberapa kendaraan baik motor maupun mobil yang diduga merupakan milik dari pegawai ASN ataupun THL yang ada di lingkup pemerintah Kota Bitung, baik yang ada di samping kantor Wali Kota Bitung, tepatnya di seberang kantor Marinir, dan tepat di depan kantor Wali Kota Bitung di Jalan Samratulangi Kota Bitung. Demikian rekan Mei, laporan dari Kota Bitung. Baik, terima kasih rekan Christian atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan tukang ojek. Berikut tayangannya untuk Anda. Janet siapa? Papuli. Papuli. Tinggal di mana? Di Sukusu, belakang Wali Kota. Memang nyoba ojek? Iya. Tadi tahu Bapak Wali Kota mau naik ojek? Tahu. Iya, tahu tuh orang ini ada pagi-pagi tadi ada. Cuma antara hujan kan. Hujan lah. Yang basah tadi saya. Oh, jadi memang Iya. Dah tunggu dong. Kok bagaimana Pak tanggapan dengan adanya sosialisasi pemerintah satu hari ini ada kendaraan? Berdampak enggak Pak? Dampak. Berdampak ya? Iya, benar. Banyak orang pegawai jana ya? Ada banyak, lumayan. Lumayan ya? Biasanya hari Kamis orang kalau pendapatan itu sudah mencapai 100. Tapi Kamis ini dan Kamis lalu? Ya, Kamis lalu bisa mendapat 100 lebih. Lebih? Ya. Berarti program ini bagus ya? Bagus. Bagus sekali. Iya, Jadi iya. baking terus-terus juga Baking Kang? terus lebih bagus. Iya. Dan itu masalah kendaraan, Pak. Itu kendaraan yang KL yang tidak parkir itu, kalau boleh Pak itu mesti dicegah. Oh, sudah memang betul-betul nak bawa kendaraan Iya. Pak Dora. Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Jawa Barat Bidang Wilayah 1 Seksi Wilayah 2 Bogor melakukan evakuasi buaya yang ditangkap oleh warga pada Rabu 10 Agustus di Sungai Cisadane, Kecamatan Rancabungur, Kabupaten Bogor. Diketahui warga berhasil menangkap seekor buaya muara jenis yulong dengan panjang kurang lebih 2 meter yang diperkirakan berusia 2 tahun. Namun sebelum buaya tersebut dievakuasi oleh BKSDA, warga sempat bersitegang dengan petugas yang hendak mengamankan buaya tersebut. Warga meminta uang kompensasi lantaran ada salah seorang dari 8 warga yang saat itu menangkap buaya di sungai, kakinya terluka karena terkena benda tajam. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Bogor, Amar, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Amar. Baik, terima kasih rekan Mei dan Tribuners dimanapun Anda berada. Ya, jadi memang diketahui pada tanggal 10 Agustus 2022 itu 8 orang warga yang terdiri dari remaja itu menangkap seekor buaya muara jenis yulong di Sungai Cisadane, Desa Bantarjaya, Kecamatan Rancabungur, Kabupaten Bogor. Nah, setelah berhasil ditangkap oleh warga mengaku ada beberapa orang yang datang dan mengaku pemilik dari buaya tersebut dan berani untuk menebus buaya tersebut dengan kisaran sekitar 700 hingga 1,2 juta rupiah. Namun warga tidak percaya begitu saja dan meminta kepada pihak yang mengaku dari pemilik buaya tersebut untuk menunjukkan bukti-bukti berupa surat. Namun dari orang-orang yang datang itu tidak ada yang bisa menunjukkan bukti kepemilikan dari buaya tersebut. Nah, akhirnya buaya tersebut disimpan di rumah yang kosong atau tidak terpakai dengan kondisi yang cukup kering. Jadi buaya tersebut saat hendak dievakuasi oleh BKSDA Bogor itu dalam kondisi yang lemas karena kondisinya yang kering dan juga kakinya terikat, mulutnya tertutup. Nah, selain itu, saat pihak BKSDA ingin menebus
atau maksud kami ingin mengamankan dan mengevakuasi buaya tersebut karena termasuk hewan buas. Beberapa warga ini meminta uang kompensasi karena ada warga yang tertusuk benda tajam ketika menangkap buaya tersebut di sungai. Namun karena tidak ada prosedur demikian, PKSDA berkoordinasi dengan pihak kecamatan dan menerjunkan petugas Satpol PP untuk melakukan negosiasi dengan warga. Setelah negosiasi dengan warga yang cukup alot, maka berhasillah buaya tersebut dibawa oleh BKSDA ke kantor yang berada di Jalan Karadenan, Bogor. Nah, menurut Polhut BKSDA, buaya tersebut saat dievakuasi dalam kondisi lemas dan butuh waktu sekitar 2-3 minggu untuk waktu pemulihan. Dan hingga saat ini BKSDA belum bisa menyebut dan memastikan dari mana asal muasal buaya tersebut dari mana. Jika dilihat buaya tersebut sangat bersih dan diduga kemungkinan itu ada pemiliknya yang kemungkinan lepas dari kandangnya. Begitu rekan Mei yang dapat kami laporkan dari Kabupaten Bogor. Baik, terima kasih rekan Amar atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Utang bernilai fantastis menjadi motif di balik tewasnya pria berinisial AN, seorang bendahara KONI salah satu kabupaten di Kalimantan Barat yang mayatnya ditemukan di Desa Sukawangi, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor. AN tewas dibunuh oleh 4 tersangka yang salah satunya merupakan oknum anggota TNI yang berperan sebagai otak pelaku dan sisanya pembunuh bayaran. Permasalahan utang piutang ini nilainya rupanya cukup fantastis. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Bogor, Naufal Fauzi, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Naufal. Baik, rekan Mei dan juga rekan-rekan Tribuners, dapat kami informasikan bahwa pihak kepolisian Polres Bogor akhirnya berhasil mengungkap terkait misteri temuan mayat di Sukamakmur, Kabupaten Bogor yang ditemukan pada akhir Juli 2022 lalu. Jadi dalam pengungkapan ini pihak Polres Bogor menangkap sebanyak 4 orang tersangka yang mana mereka memiliki peran masing-masing. Yang satu merupakan pelaku utama atau otak pelaku dan 3 orang lainnya merupakan pembunuh bayaran dari asal Jakarta Timur yang diberi upah masing-masing sebesar 2 juta rupiah. Dan dalam pembunuhan ini, menurut pihak kepolisian, termasuk pembunuhan berencana karena sebelum dilakukannya pembunuhan, pelaku utama dan juga para pelaku tersangka lain pembunuh bayaran ini sempat berkumpul di wilayah Kota Bogor untuk membagi tugas terkait rencana pembunuhan tersebut. Dan yang menjadi motif pembunuhan ini adalah korban ini menagih utang kepada pelaku utama sebesar 300 juta rupiah karena korban ini membutuhkan uang tersebut. Namun karena si pelaku utama ini diduga tidak mampu membayar utang tersebut, akhirnya timbullah niat untuk melakukan pembunuhan terhadap korban. Pembunuhan ini dilakukan pada tanggal 30 Juli 2022 sekitar pukul 2 dini hari sampai pukul 3 dini hari di wilayah Sukamakmur. Yang awalnya korban ini dipancing oleh pihak tersangka untuk menyelesaikan permasalahan uang tersebut dengan mendatangi wilayah Sukamakmur ke sebuah tempat percetakan uang untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh korban. Namun ternyata di kawasan Sukamakmur tersebut nyawa korban dihabisi oleh pelaku utama dan juga 3 tersangka lain yang merupakan pembunuh bayaran dengan cara dijerat, kemudian dibekap menggunakan jaket. Bahkan setelah korban ini lemas, tidak sadarkan diri, korban juga kembali diikat lehernya menggunakan kabel tais. Kemudian korban dibuang di sebuah jembatan di kawasan Desa Sukawangi, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor. Kemudian sekitar pukul 9 pagi di tanggal yang sama, korban ditemukan warga yang tengah melintas di kawasan tersebut. Demikian, Mei.
Baik, terima kasih rekan Naufal atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Ratusan korban PT Prima Makmur Batam kembali mendatangi kantor DPRD Batam pada Kamis 11 Agustus. Maksud kedatangan mereka untuk menghadiri agenda rapat dengar pendapat atau RDP bersama Ketua DPRD Batam Nuryanto serta beberapa instansi terkait lainnya yang sempat tertunda beberapa waktu lalu. Sebelum masuk ke ruang rapat pimpinan DPRD Batam, ratusan korban tersebut tampak menandatangani spanduk yang berisikan tuntutan pemulihan hak konsumen. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Batam, Ihwan Nur Fadilah, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan Ihwan. Ya, baik, terima kasih. Sebagaimana diketahui memang polemik perihal kafling bodong milik PT Prima Makmur Batam ini sudah terjadi berulang kali ya, bahkan menjadi atensi pemerintah sejak tahun 2019 lalu. Dan kali ini RDP lanjutan digelar karena RDP sebelumnya atau rapat dengar pendapat umum bersama DPRD Kota Batam itu sempat tertunda karena sejumlah instansi seperti BP Batam dan Badan Pertanahan Nasional Batam itu tidak hadir. Memang dalam RDP kemarin itu hari Kamis ratusan korban dari kafling bodong PT Prima Makmur Batam kembali datang ke kantor DPRD Kota Batam untuk berjuang memulihkan hak konsumen mereka. Di mana saat itu memang ada beberapa perwakilan yang langsung melakukan rapat bersama pihak Badan Perlindungan Konsumen Nasional serta pihak-pihak terkait lainnya. Dalam aspirasi yang mereka sampaikan kepada pemerintah terkait polemik kafling bodong ini, mereka meminta agar uang mereka dapat dikembalikan atau tanah yang bersifat hutan lindung itu bisa dibebaskan statusnya bisa menjadi lahan pemukiman. Namun memang dalam hal ini upaya-upaya untuk memenuhi aspirasi dari para konsumen sendiri masih dilakukan kajian oleh pemerintah-pemerintah yang ada seperti BP Batam serta pihak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Dan sampai saat ini pun masih banyak korban sendiri atau ratusan korban sendiri masih menunggu keputusan dari pemerintah terkait status lahan yang sedang mereka perjuangkan. Memang polemik kafling bodong di Batam sendiri menjadi atensi dari Ketua DPRD Kota Batam yakni Nuryanto atau Cak Nur, di mana beliau meminta agar pemerintah segera mengambil sikap tegas perihal kasus kafling bodong sendiri, karena memang kedua petinggi perusahaan yakni Direktur serta Komisaris PT Prima Makmur Batam sendiri sudah menjalani masa penahanan dan saat ini sedang berada di dalam bui. Jadi ada indikasi-indikasi atau dugaan-dugaan dari pihak perusahaan yang baru muncul untuk mengerjakan atau menggarap lahan yang sedang bermasalah tersebut. Dan intimidasi dari pihak perusahaan baru itu sendiri memang saat ini dialami oleh beberapa warga yang juga mengadu saat RDP dilakukan. Mungkin itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Wisata kuliner khas Nusantara yang diselenggarakan di Jalan Percetakan Negara, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari pada Jumat 12 Agustus disambut antusias warga setempat. Dari pantauan, sejak pukul 9 waktu Indonesia Timur, warga mulai berdatangan untuk memburu berbagai macam kuliner. Mince Ruka, salah seorang warga, mengapresiasi penyelenggaraan wisata kuliner ini. Event tersebut menambah perbendaharaan makanan bagi pecinta kuliner, terutama kuliner khas Papua. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Papua Barat, Frans Peking, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan Frans. Ya, Mei di studio dan Tribuners dimanapun berada. Selamat malam dari Manokwari, Provinsi Papua Barat. Penyelenggaraan event kuliner khas Nusantara dimaksudkan untuk memeriahkan HUT ke-77 kemerdekaan Republik Indonesia. Event tersebut diikuti oleh 100 pelaku UMKM yang terdiri dari 75 UMKM lokal dan 25 pelaku UMKM nasional. Event tersebut disambut antusias oleh warga setempat karena hampir 2 tahun pandemi dan sebelumnya belum terlaksananya event tersebut. Event-event ini menambah khazanah atau perbendaharaan makanan bagi warga Manokwari sendiri. Di sisi lain,
event tersebut menjadi suatu tolak ukur bagi pelaku UMKM untuk lebih meningkatkan kualitas produk pangan lokal dengan harapan bahwa produk tersebut nanti bisa digunakan dalam setiap event-event pemerintahan maupun event-event berskala regional. Pemerintah sendiri berjanji bahwa event tersebut akan dievaluasi kembali sehingga bisa ditetapkan menjadi event tahunan di periode yang akan datang. Demikian Mei yang dapat saya laporkan dari Manokwari. Terima kasih. Oke, rekan Mei dapat saya laporkan di Maluku Utara, Kabupaten Pulau Morotai. Jadi saat ini harga kopra yang ada di Maluku Utara turun drastis, di mana sekilonya hanya dihargai 6.700 dan juga turun sampai kurang lebih 6.000 rupiah. Nah, di mana ada beberapa pembeli kelapa buah atau pembeli kopra ini merasa rugi akibat dari turunnya harga kopra ini. Salah satu dampak dari anjloknya harga kopra ini dirasakan sampai ke Kabupaten Pulau Morotai. Di sana para pembeli kopra mensiasati dampak dari anjloknya harga kopra Maluku Utara ini dengan beralih mengelola tempurung jadi arang. Harga kopra rata-rata di Maluku Utara ini dihargai hanya 6.000 per kilo. Nah, sementara untuk arang tempurung ini dihargai sekilo 5.400 rupiah. Nah, salah satu pembeli kopra Saiful Gais di Kabupaten Pulau Morotai asal Desa Totodau, Kecamatan Morotai Selatan menyebutkan bahwa harga Maluku Utara, harga kopra di Maluku Utara ini terus mengalami penurunan. Karena itu ia berinisiatif mengelola tempurung kelapa jadi arang, di mana tempurung ini karena demi menutupi modal yang ia putar kembali untuk membeli kelapa buah yang dijual oleh petani kopra. Selain itu dia memikirkan ada sekitar 16 karyawan di tempat kerjanya atau karyawan yang selalu menggantungkan hidup berhari-hari kepadanya, sehingga ia memutar otak untuk berinisiatif melakukan tempurung kelapa ini menjadi diolah untuk arang tempurung atau arang. Mungkin itu Mei dapat saya laporkan di Kabupaten Pulau Morotai. Terima kasih rekan Fizri atas laporan Anda, dan Tribunars, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan salah seorang pembeli kelapa buah asal Desa Totodoku, Morotai. Berikut tayangannya untuk Anda. Ipul, ini kan mungkin ini inisiatif dari Uni sebagai pembeli, juga Uni karyawan ini kan banyak ini. Apakah ini dengan harga kelapanya anjlok sehingga Uni lakukan ini ataukah? Ya, dengan harga kelapa sekarang yang turun sehingga mau tidak mau kita harus putar modalnya. Putar modal dari kalau seperti ini, perhatikan ini juga karena soalnya berpikir Uni karyawan juga ya. Karyawan juga. Takutnya karena banyak ya. Orang juga bergantung pokoknya, terus kalau misalkan modal mati kan orang juga kemana turun penasi. Makanya satu-satunya Uni lebih ini. Satunya kita harus pola tempurung juga. Tempurung ini jadi proses bakar seperti ini, taruh di drum bekas baru bekas menyala api, taruh tempurung. Dari sebentar kalau dia sudah ini, kalau dia sudah terbakar, kita tutup mati. Dia bisa keluar. Oh, dia tutup baru sampai so benar-benar ini so padat baru ini tutup mati. Tutup mati. Oh. Pakai tarik, terlingkar pakai tarik. Kelapa sekarang DP harga berapa? Kelapa sekarang 6 68. ampa dengan 68 nih. 68 nih. 6 ampa 68. Untuk ini tempurung 54. 5 ampa. Oh, 5 ampa. 54 sih. Kan saya awal ini tuh. Iya. Iya, ini juga pertama kali ini karena Bapak pikir itu pikir karyawan banyak. Banyak baru
16 orang yang sekitar ini. 16 orang. Takutnya jangan sampai kalau mau nipu modal mati, orang juga nampak nasi bagaimana. Tidak bisa dikerjakan. Berarti ini berharap supaya kalapan ini juga dia Harga naik supaya ini pembeli juga ini bisa pekerjakan orang ini. Polresta Samarinda berhasil meringkus 2 pelaku pencurian dengan kekerasan atau jambret yang belakangan sempat meresahkan masyarakat. 2 pelaku masing-masing berinisial PAU dan FFO berhasil diamankan pada Rabu 9 Agustus lalu di Jalan Ahmad Dahlan, Kota Samarinda. Kapolresta Samarinda Kombes Pol Ari Fadli dalam rilisnya pada Kamis siang menerangkan bahwa 2 pelaku tersebut merupakan saudara kandung dan sepakat bekerja sama untuk melakukan tindak pidana tersebut. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Kaltim, Rita Lavenia yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Rita. Ya, selamat sore Mei dan Tribuners. Ya, seperti diketahui sebelumnya bahwa Polres Samarinda meringkus 2 pelaku penjambretan, ya dalam hal ini kakak adik, yakni inisial PAU dan FFO. Dan parahnya lagi nih, yang menjadi otak dari tindak pidana ini adalah PAU yang merupakan adik dari FFO. Dan ternyata dari informasi yang kita terima, PAU ini baru saja menghirup udara bebas pada akhir September 2021 lalu, atau dia adalah residivis dengan kasus yang sama ya. Sedangkan sang kakak atau FFO baru pertama kali melakukan tindak pidana ini dengan ajakan dari FAU. Nah, selama beraksi di 2022 ini, awal Maret hingga Juli kemarin, FFO dan PAU ini sudah melakukan aksi di 4 lokasi di Kota Samarinda dengan modus operandinya adalah mereka menggunakan si PAU sebagai pemetik atau pelaku penjambretan dan FFO atau adik dari PAU menjadi penadah dan penjual dari hasil penjambretan dari PAU ini. Nah, untuk melakukan aksinya, PAU dan FFO biasanya mengincar para pengguna telepon seluler di pinggir jalan yang dengan santai bermain handphonenya di tepi jalan. Saat para korban sasaran ini lengah, mereka pun langsung menjambret atau merampas handphone atau barang berharga yang dimiliki oleh para warga yang sedang berada di tepi jalan. Sesudahnya mereka akan kabur menggunakan sepeda motor. Nah, hasilnya ini akan dijual oleh FFO entah kemana untuk keperluan sehari-hari mereka juga ya, karena sehari-harinya mereka tidak bekerja, Mei dan Tribuners. Nah, untuk saat ini sebenarnya kepolisian tengah melakukan pendalaman. Setelah melakukan pendalaman, apakah FFO dan PAU memiliki jaringan atau komplotan lain, namun sejauh ini belum ditemukan adanya pelaku lain dalam tindak pidana perampokan ini, karena memang dari laporan yang masuk sangat cukup banyak ya laporan yang masuk, cuman hingga saat ini dari informasi kita peroleh baru beberapa korban yang melapor ke Mapolres Samarinda dan ini masih terus didalami kemana mereka menjual barang-barang ini. Demikian Mei dan Tribuners. Baik, terima kasih Rita Lavenia atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Madura, Tribuners. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan Madura meresmikan program Klinik Mantap. Klinik Mantap yaitu program layanan konsultasi dan pendampingan pengajuan izin operasional untuk PAUD yang aman, tepat, dan sigap. Kasih Kelembagaan dan Sarana Prasarana PAUD dan Non-Formal Disdikbud Pamekasan Taufik Hidayat mengatakan akan memfasilitasi lembaga pendidikan anak usia dini yang hendak mengurus izin operasional dengan tujuan mempercepat penerbitan izin tersebut. Untuk laporan selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Madura, Kuswanto Ferdian yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Kuswanto. Selamat sore rekan Mai, bersama dengan saya Kuswanto Ferdian, reporter tribunmadura.com. Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan meresmikan layanan Klinik Mantap. Klinik Mantap ini merupakan layanan konsultasi gratis bagi sekolah PAUD ataupun sekolah anak usia dini yang masih belum memiliki izin operasional. Selama ini tercatat di Kabupaten Pamekasan ada sekitar 28,5% PAUD di Kabupaten Pamekasan yang masih memiliki izin operasional. Berdasarkan data Dapodik Kabupaten Pamekasan, di Kabupaten Pamekasan jumlah sekolah PAUD terdata sebanyak 975.
Namun hanya 275 sekolah PAUD di Kabupaten Pamekasan yang memiliki izin operasional. Sedangkan sisanya sebanyak 700 sekolah PAUD tidak memiliki izin operasional dari Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan. Nah, diresmikannya layanan klinik mantap ini diharapkan nantinya bagi pihak sekolah yang belum memiliki izin operasional pendirian sekolah PAUD bisa langsung mendapatkan pendampingan dari Dinas Kabupaten Pamekasan. Selain itu juga nanti ketika nanti mengurus kepada pelayanan BPP MPTSP Dakar juga bisa didampingi berikut berkas-berkas yang perlu dipersiapkan. Karena selama ini keluhan dari beberapa kepala sekolah dan juga keluhan dari beberapa guru PAUD, mereka kesusahan untuk mengurus izin operasional karena mereka tidak mengetahui seperti apa persyaratan dan prosedurnya dalam tata cara mengurus perizinan sekolah PAUD tersebut. Nah, dengan adanya klinik mantap ini, pihak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan mengharapkan nantinya akan ada sekitar 30, mentargetkan 30 PAUD dalam sebulan supaya nantinya izin operasional dalam sekolah PAUD tersebut bisa terpenuhi. Nah, selain itu rekan Mei, kenapa begitu pentingnya izin operasional ini perlu dipenuhi oleh pihak lembaga pendidikan PAUD? Karena ini berkaitan dengan adanya bantuan operasional sekolah yang wajib diajukan oleh sekolah. Apabila tidak memiliki izin operasional ini, maka mereka tidak akan mendapatkan bantuan tersebut. Nah, saat ini Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan sedang menggenjot klinik mantap itu supaya nantinya sekolah-sekolah di Pamekasan yang sudah ataupun sudah berdiri yang saat ini sedang beroperasional tapi tidak memiliki izin operasional bisa terbantukan dengan adanya program ini. Terima kasih rekan Mei, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Kuswanto atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menyambut hari ulang tahun ke-77 Republik Indonesia dengan menggelar event Semangat Merah Putih. Acara tersebut berlangsung di lingkup kantor Gubernur Sulawesi Selatan di Kota Makassar pada Jumat 12 Agustus. Puluhan pegawai Pemprov dan juga masyarakat umum dari berbagai kalangan turut memeriahkan acara tersebut. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Timur, Wahyudin Tamrin yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Wahyudin. Baik rekan Mei dan Tribuners dimanapun berada, kami melaporkan dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang melakukan Semangat Merah Putih, sebuah event dalam menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Jadi acara Semangat Merah Putih ini diadakan di lingkup pemerintah atau di lingkup kantor Gubernur Sulawesi Selatan yang berlokasi di Jalan Urip Sumoharjo, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar. Nah, dalam event ini Tribuners dimanapun berada dilakukan beberapa kegiatan dalam rangka menggelorakan kembali semangat para pegawai di lingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Jadi dalam kegiatan tersebut ada puluhan pegawai pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan beserta juga masyarakat umum yang ikut langsung dalam kegiatan tersebut dalam memeriahkan. Jadi ada 3 games yang dilakukan atau diberikan kepada pemerintah provinsi atau pegawai pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam memeriahkan hari ulang tahun yang ke-77 ini. Jadi games seperti games putar otak, tebak gaya, dan juga ranking 1 diadakan pada penyambutan atau Semangat Merah Putih di lingkup kantor Gubernur Sulawesi Selatan ini. Jadi beberapa pertanyaan terkait kebangsaan ataupun kondisi geografi di Indonesia itu menjadi sarana ataupun menggelorakan semangat bagaimana pegawai pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan kembali mengingat sejarah atau bagaimana mempelajari dan sebagainya. Jadi kegiatan Semarak ini dilakukan dengan games dengan meriah di lingkup kantor Gubernur Sulawesi Selatan itu. Selain itu berbagai umbul-umbul juga umbul-umbul merah putih dipasang bergantungan di sekitar pohon di lokasi kegiatan. Nah, kegiatan ini diadakan sejak pukul 9 pagi hingga pukul 11 siang. Nah, bagi pemenang juga diberikan berbagai hadiah seperti koper, uang voucher, dan sebagainya. Nah, demikian Tribuners dan rekan Mei di studio.
Baik, terima kasih rekan Wahyudin atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Forum Komunikasi Mahasiswa Teknik Sipil Indonesia Wilayah 16 Papua Barat menggelar aksi penggalangan dana bantu korban bencana cuaca ekstrim di Kabupaten Lanijaya, Provinsi Papua. Aksi ini sudah berlangsung selama 2 hari yang dimulai pada Rabu 10 Agustus lalu, bertempat di persimpangan lampu merah Jalan Riko Rawosi. Aksi ini murni berdasarkan panggilan hati para himpunan mahasiswa Teknik Sipil Unipa untuk membantu para korban yang terdampak di Lanijaya. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Papua Barat, Marvin Raubaba, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Marvin. Ya, baik Mei, terima kasih. Tribuners di mana saja Anda berada, dapat saya laporkan dari Manokwari, Papua Barat, bahwa sejak tanggal 10 hingga tanggal 11 kemarin, Himpunan Mahasiswa Teknik Sipil Universitas Papua mengadakan aksi penggalangan dana untuk membantu korban krisis pangan di Kabupaten Lanijaya, Provinsi Papua Barat. Maksud saya Provinsi Papua. Aksi ini tergabung dalam forum komunitas mahasiswa teknik seluruh Indonesia, khususnya wilayah 16 Papua dan Papua Barat. Berdasarkan keterangan dari penanggung jawab, dia menentukan bahwa aksi ini murni berdasarkan panggilan hati dari para mahasiswa teknik sipil yang ada di Universitas Papua. Adapun penggalangan dana ini sudah dijalankan, dan tidak hanya penggalangan dana saja, tapi mereka juga sudah menyediakan posko bantuan di Universitas Papua. Posko bantuan ini akan menerima bantuan dalam bentuk pakaian dan juga makanan. Kemudian seluruh hasil donasi ini akan dikumpulkan, langsung didistribusikan menuju posko bantuan yang ada di Kabupaten Lanijaya, Provinsi Papua. Untuk itu, para masyarakat yang melintas di area lampu merah Wosi, distrik Manokwari Barat, turut antusias memberi bantuan kepada mahasiswa-mahasiswa ini. Ia berharap semoga ke depannya hasil dari donatur atau penggalangan dana ini bisa membantu para korban yang sedang mengalami krisis pangan di Kabupaten Lanijaya, Provinsi Papua. Demikian yang dapat saya laporkan. Kembali ke studio. Terima kasih rekan Marvin atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Masyarakat pengungsi Pelau menyambut hari ulang tahun ke-77 kemerdekaan Indonesia dengan berkabung. Menurutnya, aksi pengungsi Pelau ini sudah tertuang dalam Undang-Undang 24 tahun 2009, pasal 12B tentang salah satu penggunaan bendera sebagai bentuk berkabung. Kinerja Pemprov Maluku maupun pemerintah Kabupaten Maluku Tengah dinilai tidak pernah berinisiasi untuk menyelesaikan konflik internal di negeri Pelau yang terjadi sejak 12 Februari 2012 silam. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Ambon, Mesya Marasabesi, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Mesya. Baik, terima kasih Mei. Halo Mei, halo Tribuners. Saya Mesya Marasabesi, jurnalis tribunambon.com, ingin melaporkan terkait dengan pada Rabu 10 Agustus 2022 kemarin, masyarakat pengungsi Pelau yang tepatnya berdomisili di RT 12 RW 17 Air Besar Batu Merah Sirimau Kota Ambon menyambut hari ulang tahun atau HUT ke-77 negara Republik Indonesia dengan cara berkabung, di mana mereka menggelar aksi pengibaran bendera setengah tiang yang dipasang pada tiap-tiap rumah dan sepanjang jalanan di kawasan tersebut. Oke, Tribuners, aksi tersebut menyusul karena dilakukan karena menurut para pengungsi Pelau ini, baik pemerintah Provinsi Maluku maupun pemerintah Kabupaten Maluku Tengah tidak pernah berinisiasi untuk menyelesaikan konflik yang terjadi, konflik sosial atau konflik internal yang terjadi sesama masyarakat negeri Pelau pada 12 Februari 2012 silam.
mereka sudah ditelantarkan kurang lebih sudah 10 tahun lamanya mereka ditelantarkan oleh pemerintah, hak-hak mereka sebagai pengungsi tidak pernah diberikan, dan sehingga menurut mereka di menjelang hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 ini tidak ada kemerdekaan yang mereka harapkan selain dari mereka dipulangkan ke tanah kelahiran mereka, yaitu di negeri Pelau, Kecamatan Pulau Haroku, Kabupaten Maluku Tengah. Oke, Mei dan Tribuners, untuk Anda ketahui bahwa pada 12 Februari 2012 silam, konflik sosial, konflik internal sesama masyarakat Pelau terjadi, dan konflik itu mengakibatkan setidaknya 300 rumah warga terbakar, 6 korban jiwa, dan ribuan orang terpaksa mengungsi. Demikian yang dapat saya laporkan. Baik, terima kasih rekan Mesya atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Sekretaris Jenderal Angkatan Muda Hatu-Haha Wailapia. Berikut tayangannya untuk Anda. Pengibaran bendera setengah tiang ini merupakan salah satu bentuk protes masyarakat pengungsi Pelau kepada pemerintah Provinsi Maluku maupun Kabupaten Maluku Tengah terhadap matinya keadilan